Adegan yang diharapkan oleh semua kultivator, di mana ibel kecil itu ditampar sampai mati oleh patriark jiwa baru lahir, atau langsung ditangkap dan ditekan, tidak muncul. Sebaliknya, ibel kecil itu melesat ke langit dan berhadapan langsung dengan 3 jiwa baru lahir. Mereka semua terdiam dan tidak bersuara untuk waktu yang lama. Perubahan aneh ini mengejutkan semua kultivator. Mereka saling memandang, diam-diam menebak apa yang telah terjadi. Dari 2 kata keluarga Yuan, kebanyakan dari mereka tidak menghubungkannya dengan anisasi besar di wilayah tengah Sensu. Namun, 4 atau 5 keluarga bangsawan dengan nama keluarga Yuan muncul di benak mereka, dan mereka secara tidak sadar mulai mengganti Fang Xing ke dalamnya. Namun, tidak peduli bagaimana mereka memikirkannya, mereka merasa bahwa ada roh jahat dalam masalah ini, yang terasa sangat tidak normal. Transmisi pikiran ilahi antara 3 gambaran Dharma jiwa baru lahir di udara juga telah berakhir. Anak ini tidak bisa ditekan dengan kekerasan, ikuti aturan. Bagaimana dengan aliansi 4 lautan? Ini adalah keputusan bersama yang dibuat oleh 4 keluarga, 3 sekte, dan 12 klan. Dengan keterlibatannya, aliansi adalah aliansi, dan identitas adalah identitas. Keduanya tidak terlibat, bahkan jika dia adalah junior keluarga Yuan di wilayah tengah, kita paling tidak akan mengganggunya dan membiarkannya kembali ke wilayah tengah dengan selamat. Bagaimana kita bisa membiarkannya mengacaukan acara besar seperti aliansi 4 lautan? Maksudmu, semua masalah ini diputuskan oleh orang-orang Jindan yang lebih muda. Kita bisa menyaksikan upacaranya saja. Haha, aku mengerti. Generasi muda secara alami memiliki cara mereka sendiri dalam melakukan sesuatu. Kita di sini untuk menyaksikan upacara itu. Ketiga jiwa baru lahir mencapai suatu kesimpulan setelah berdiskusi, dan mereka semua merasa lega. Patriark jiwa baru lahir yang sebelumnya ingin menamparkan Fang Xing akhirnya memiliki cahaya dingin di matanya lagi, dan berkata kepada Fang Xing dengan suara yang dalam bocah kecil, kamu cukup berani. Aku tidak peduli dari mana asalmu atau siapa keturunanmu. Kamu berani membuat masalah di wilayah utara Sensu, aku pasti akan memberimu pelajaran atas nama para tetuamu. Kata-katanya masih kasar, tetapi entah mengapa terasa tidak terlalu mematikan. Fang Xing memutar matanya, diam-diam senang di dalam hatinya, tetapi di permukaan dia masih tampak tidak yakin, dan berteriak mengapa aku membuat keributan. Ini jelas merupakan pertemuan perekrutan menantu, siapa yang telah aku sakiti dengan datang ke sini untuk menikahi seorang istri. Apakah aku seharusnya tidak melawan ketika aku dipukuli? Patriark Yuanying sama sekali tidak marah, dan melanjutkan dengan suara yang dalam omong kosong, apalagi pemenang dalam pertemuan perekrutan menantu putri, bahkan jika Anda bertarung dalam diskusi sehari-hari, kami orang-orang tua tidak akan peduli dengan Anda, apalagi mempersulit Anda. Namun, Anda hanya mengandalkan banyak senjata ajaib Anda untuk menggertak rekan-rekan Anda. Bagaimana saya bisa duduk diam dan melihat Anda melakukan ini? Fang Xing menghela napas dan berkata, oh, seniorku, kau salah menyalahkanku. Itu bukan salahku. Sebenarnya, baru-baru ini ada seorang pencuri hebat di daerahmu. Dia melakukan beberapa kejahatan. Akibatnya, anak-anak mudamu tidak dapat menangkapnya. Mungkin mereka ingin mencari kambing hitam untuk dilaporkan kepadamu. Bukankah mereka menargetkanku? Mereka bersikeras menjebakku dan mengatakan bahwa akulah pelakunya. Aku berdebat dengan mereka, tetapi mereka mengatakan bahwa mereka hanya menindasku karena aku tidak memiliki latar belakang dan ingin menyerahkanku sebagai pencuri. Aku menunjukkan kepada mereka senjata-senjata ajaib ini hanya untuk memberitahu mereka bahwa aku memiliki begitu banyak senjata ajaib sehingga aku tidak dapat menggunakan semuanya. Apakah aku perlu membuat para rongsokan di toko-tokomu terkesan? Harta karun mana yang aku tunjukkan yang tidak berharga? Perkataan itu terdengar begitu menyedihkan hingga bahkan burung gagak emas besar pun hampir mempercayainya. Setelah mendengar ini, Patriark Yuanying berkata dengan tenang, oh, siapa yang begitu mendominasi? Fang Xing menunjuk langsung ke arah tetua keluarga Kuhai Yun dan berkata, dia. Tetua tertua dari keluarga Yun, yang dari kejauhan melihat ke arah sini dengan gugup, terkejut dan mundur ketika melihat setan kecil itu menunjuk ke arahnya. Patriark Yuanying tersenyum tipis dan berkata, jadi kamu dari keluarga Yun. Aku tidak bisa ikut campur. Tapi karena ini kesalahpahaman, kamu bisa menyelesaikannya. Kenapa harus dibuat canggung? Baiklah, aku di sini hanya untuk menonton upacara. Aku tidak peduli dengan urusanmu. Selama kamu melakukan sesuatu dengan wajar, tidak akan ada yang mempermalukanmu. Aku adalah 7 negara bagian Gunung Fengchan, jadi aku punya toleransi. Pada titik ini, 2 gambar Dharma jiwa baru lahir lainnya juga mengangguk. Salah satu dari mereka berkata, aku tidak peduli dari keluarga mana kamu berasal. Jika kamu tidak tahu kapan harus maju atau mundur, aku pasti akan membuatmu menderita. Tetapi jika kamu melakukan sesuatu dengan tertib, tidak ada yang bisa menindasmu. Yang lain berkata, sampaikan salamku kepada tuanmu jika kau berkesempatan.
300 tahun yang lalu, aku juga pernah minum bersamanya. Ketika mereka mengatakan hal itu, mereka semua nampaknya ingin menjauh dari masalah itu, dan dengan lambaian lengan baju, mereka semua minggir. Fang Xing buru-buru memanggil mereka, harta karunku belum dikembalikan kepadaku. Dengan status kami, bagaimana mungkin kami menginginkan benda kecil milikmu ini? Kami akan menyimpannya untuk saat ini. Selama kamu berperilaku baik, kami akan mengembalikannya kepadamu dalam kondisi baik nanti. Jika kamu tidak tahu bagaimana harus bersikap, ya, biarkan orang tuamu yang mengambilnya. Ketiga leluhur jiwa baru lahir mengibaskan lengan baju mereka dan melayang ke puncak gunung terdekat dengan aura abadi, meninggalkan Fang Xing sendirian sambil menggertakkan giginya. Dia tentu tahu bahwa barang-barangnya akan dikembalikan dengan utuh, tetapi sebagai patriark jiwa baru lahir yang bermartabat, dia masih harus menjaga martabatnya. Dia telah mengambil barang-barang itu, dan dia pasti berpura-pura sebelumnya. Namun, meskipun dia mengerti situasinya, dia masih sangat kesal melihat barang-barangnya diambil oleh orang lain, jadi dia hanya bisa mengumpat dalam hatinya. Untungnya, dia berhasil menakut-nakuti orang. Selama ketiga lelaki tua itu tidak berani menekannya dengan paksa, masalah menikahi seorang istri akan menjadi hal yang pasti. Fang Xing sangat senang di dalam hatinya. Dia melambaikan lengan bajunya seperti tiga jiwa baru lahir, berbalik dan melayang turun ke danau cermin. Pada saat ini, sulit untuk mengetahui emosi apa yang ada di mata praktisi di sekitarnya ketika mereka melihatnya. Ada rasa kagum, takut, malu-malu, dendam, segalanya, tetapi aura pembasmi telah menghilang. Dari mata mereka, orang bisa melihat keheranan para kultivator lainnya. Banyak dari mereka bahkan tidak mengerti apa yang telah terjadi. Mereka jelas ada di sini dengan niat membasmi, jadi mengapa ketiga leluhur tua yang telah mengambil tindakan tiba-tiba menjadi begitu ramah? Banyak orang mendengar percakapan antara mereka bertiga dan Ibel kecil tadi. Jelas sekali bahwa mereka membicarakan hal kecil yang membuat masalah besar dan masalah kecil itu hilang begitu saja. Beberapa kalimat dalam percakapan itu hampir memunculkan rasa hormat kepada yang tua dan rasa sayang kepada yang muda. Bagaimana mungkin para praktisi yang sudah siap bertarung sampai mati dapat menghadapi hal ini? Apakah kau tidak akan menangkapku? Fang Xing menatap tetua agung keluarga Hai Yun dengan tatapan tegas dan menantangnya dengan dingin. Yun Yao tidak bodoh. Matanya muram dan dia berbisik, kamu dari keluarga siapa? Fang Xing menyeringai, coba tebak. Yun Yao tercekik dan terdiam, tetapi dia mengalihkan pandangannya ke tiga puncak gunung. Melihat mereka sedang berpikir, jelas bahwa seseorang sedang mengirimkan pikiran ilahi kepadanya. Wajah tetua agung keluarga Yun Yao juga rumit. Dia sedikit terkejut dan sedikit gentar. Setelah beberapa saat, dia menoleh ke Fang Xing dan berkata dengan suara dingin, tidak peduli siapa juniormu, keluarga Yun tidak takut padamu. Pertarungan hari ini seharusnya menjadi kompetisi, tetapi kamu begitu kejam sehingga kamu menghancurkan Taois keluarga Yunku. Bahkan jika leluhurku menghormati statusnya dan tidak mempermalukanmu, keluarga Yunku memiliki ribuan orang jenius, dan cepat atau lambat seseorang akan datang kepadamu untuk membahas kemenangan atau kekalahan. Selamat tinggal. Sambil berkata demikian, di hadapan tatapan heran para kultivator lainnya, dia melambaikan lengan bajunya dan berjalan pergi dalam iring-iringan yang gagah perkasa bersama sekelompok kultivator pedang. Tanpa mereka sadari, lelaki tua itu juga sangat gugup dan ingin menyampaikan keanehan masalah itu kepada leluhur keluarga Yun, kalau tidak dia akan merasa gelisah. Saya hanya akan mengatakan bahwa saya dituduh secara salah. Apakah ada yang ingin berdebat dengan saya? Fang Xing memandang sekelilingnya, dan orang-orang yang menatapnya tanpa sadar menghindarinya. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Aku berpikir dalam hatiku, betapa tidak adilnya, siapa yang punya otak yang tidak akan menduga kalau kamu yang melakukannya. Namun, tidak peduli seberapa banyak mereka memikirkannya, setelah melihat sikap ketiga leluhur Nas Chen Sol terhadap Ibel kecil ini, tidak ada yang mau membahas masalah ini. Pertama, benar-benar tidak ada bukti kuat, kecuali Sekte Ling Qiao bersedia kehilangan reputasi ratusan tahun sebagai penguasa puncak dan berdiri untuk mengidentifikasi identitas gadis kecil itu. Selain itu, bahkan jika mereka melakukannya, mereka tidak akan serta-merta mempersulit orang menyebalkan kecil itu. Lagi pula, perkataan ketiga leluhur Yuanying ini sepertinya menunjukkan bahwa mereka tidak akan salah menuduh Ibel kecil ini. Jika ada orang lain yang bersikeras menyebut Ibel kecil itu sebagai pencuri besar, bukankah itu akan menjadi tamparan bagi ketiga leluhur Yuanying? Akankah mereka bertiga membiarkan ini begitu saja? Bagaimanapun, kerugian toko-toko itu disadari oleh Jindan, tetapi Yuanying mungkin tidak peduli. Yang mereka pedulikan hanyalah mengalirnya keberuntungan, keyakinan dalam mengatasi cobaan, dan wajah mereka. Melihat semua kultivator terdiam, Fang Xing menatap gadis naga sambil tersenyum. Semuanya terucap tanpa kata-kata.
Tidak ada senyum di wajah Long Nu, dia berkata dengan lembut, kamu pasti bukan dari keluarga Yuan. Dia berhenti sejenak dan berkata, mungkin kamu punya hubungan dengan keluarga Yuan, tapi kamu jelas bukan dari keluarga Yuan wilayah tengah. Fang Xing terkekeh dan berbisik, biarkan mereka saling berhadapan jika kau bisa. Gadis naga itu langsung berhenti berbicara. Fang Xing berjalan mendekat sambil tersenyum dan berkata, bisakah kita selesaikan rencana besar kita sekarang? Dia tersenyum di permukaan, tetapi diam-diam waspada. Wanita ini gila dan akan mulai berkelahi begitu dia menyebutkan masalah ini. Dia harus waspada. Namun, tanpa diduga, gadis naga itu tidak marah kali ini. Sebaliknya, dia menunjukkan sedikit kelelahan. Dia berbalik dengan lembut, menginjak kekosongan, berjalan menuju gunung di bawah bulan yang cerah, dan berkata dengan ringan, ikutlah denganku. Oke, Fang Xing segera memasukkan benda kecil itu ke dalam Big Golden Crow dan segera mengejarnya. Great Golden Crow tetap di tempatnya. Melihat orang-orang di sekitarnya menatapnya dengan mata aneh, dia melotot ke arah mereka dengan mata bulatnya dan berkata dengan arogan, kau tidak menerimanya. Master Great Golden adalah leluhur ibel kecil dari keluarga Yuan. Siapa yang ingin mencicipi Krentearing Clawku? Orang-orang di sekitar marah tetapi tidak berani mengatakan apa-apa. Mereka mendengus beberapa kali dan memalingkan muka dengan jijik. Penatua Hujun, yang telah mengamati tempat itu dengan diam di udara, mendesah pelan dan melihat ke arah para kultivator tua yang duduk tak bergerak di 3 gunung di kejauhan. Dia sudah mengerti apa maksud mereka, dan senyum tak berdaya muncul di wajahnya. Dia berbisik pada dirinya sendiri, situasinya kacau begitu bocah ini muncul. Aku merasa kasihan pada keponakanku Ao Zhen. Apakah hidupnya benar-benar sesulit ini? Sebenarnya, ini baru kedua kalinya aku bertemu denganmu, kan? Tapi, kamu tidak seburuk yang orang lain katakan. Caramu memeluk gadis kecil itu membuatku tidak lagi membencimu. Terlebih lagi, ada masalah dengan saudara ketigaku. Dalam hatiku, aku masih sangat berterima kasih padamu. Kamu dan aku sama-sama tahu bahwa kejadian itu hanyalah kecelakaan. Ketika kamu pertama kali datang kepadaku dan berbicara seperti itu, tentang mengambil tanggung jawab dan sebagainya, aku pikir kamu sedang mengejekku, tetapi sekarang, aku sudah setengah percaya. Dan sejujurnya, kamu juga sangat cakap. Jika kamu diberi cukup waktu, mungkin kamu akan tumbuh menjadi orang besar dengan reputasi yang hebat. Di balik gunung, gadis naga memandang Fang Xing dan berbicara dengan lembut. Pada saat ini, kemarahan di wajahnya telah hilang, dan tatapan yang diberikannya kepada Fang Xing jauh lebih rumit, dan dia bahkan memiliki senyum lembut di wajahnya. Semua orang terbuat dari daging dan darah, dan ras naga pada dasarnya setia. Kegigihan ibel kecil selama periode ini, ditambah dengan pertarungannya sendiri melawan para kultivator di wilayah utara Sensu, tampaknya telah menyentuh gadis naga itu. Mendengar pujiannya seperti itu, Fang Xing tersipu, tertawa, dan berkata, mengapa kamu hanya percaya setengahnya? Gadis naga itu menundukkan kepalanya, tersenyum tipis, dan berkata menurutku, paling-paling kau hanya bisa percaya setengah dari apa yang kau katakan. Fang Xing tertawa dan tidak membantah. Matanya berbinar saat dia berkata, tidak peduli seberapa besar kamu percaya, kamu harus mengikutiku, kan? Melihat kelembutan gadis naga, dia merasa sekitar 70% yakin akan keberhasilan. Sambil tersenyum, dia berpikir dalam hatinya bukankah si brengsek paman 9 itu mengatakan bahwa aku tidak bisa menikahi seorang putri. Tanpa diduga, setelah mendengar ini, gadis naga tersenyum pahit, lalu menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, tidak. Fang Xing tertegun sejenak, lalu dia menjadi marah dan berteriak, kamu keterlaluan. Aku datang jauh-jauh untuk mencarimu. Aku sudah mengatakan semua hal yang baik dan aku sudah kehilangan segalanya. Aku bahkan mengikuti aturan untuk datang ke pertemuan perekrutan menantu otang pembawa sial ini. Sekarang, menurut hubungan dan aturan manusia, kamu harus mengikutiku, kan? Tapi kamu mengatakan ini padaku sekarang. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak punya emosi? Semakin dia memikirkannya, semakin marah dia dan dia kehilangan kesabarannya. Namun, gadis naga itu secara mengejutkan tidak membalas. Dia mendekati Fang Xing dengan lembut. Fang Xing segera diam dengan waspada dan mengangkat tangannya dalam posisi bertahan. Namun, setelah gadis naga itu datang, dia hanya menekan bahunya, memeluknya dengan lembut, lalu mengusap kepalanya. Dia melayang kembali, menatap Fang Xing, tersenyum lembut, dan berkata dalam transmisi suara, aku mengerti perasaanmu, dan aku tahu betapa langkanya dirimu. Di masa depan, kamu mungkin menjadi orang yang sangat kuat, dan bahkan aku perlu mengagumimu, tetapi sekarang. Gadis naga terdiam dan mendesah tapi bahuku terlalu tipis untuk menanggung karmaku. Fang Xing mengangkat kepalanya, tetapi melihat gadis naga itu tampak lelah dan matanya beralih ke samping. Mengikuti arah pandangan gadis naga,
Aku mendapati dia tengah menatap ke arah sekelompok biksu yang tengah berkumpul di samping danau cermin untuk berdiskusi. Dia samar-samar merasa ada sesuatu yang salah. Hujan di langit semakin deras. Gadis naga pada dasarnya menghindari air, jadi hujan turun di sekelilingnya, tampak kabur seperti lingkaran cahaya. Fang Daoyou, kau adalah pahlawan muda dengan kekuatan luar biasa. Sayang sekali di antara para talenta di wilayah utara Senzu, Song Gishan, putra Dao Murni, sedang mengasingkan diri, Zhao Changhe, putra Dao Jimat, peri anggur kecil, pergi ke Penglai untuk berpartisipasi dalam konferensi Danxian, dan Dewi Dao Yinling, peri caca, pergi ke Laut Utara untuk mengumpulkan energi hantu. Beberapa jenius muda dari sekte lain juga tidak ada di sekte tersebut. Murid-murid lainnya belum kuat, atau kultivasi mereka belum stabil, atau mereka sudah terlalu tua, jadi tidak adil bagi mereka untuk menyerang. Namun, tidak seorang pun dapat membahas Dao dengan Fang Daoyou. Kali ini, kau telah memenangkan konferensi perekrutan menantu laki-laki. Aku berharap kau dan sang putri memiliki pernikahan yang bahagia dan kebahagiaan abadi. Hal besar sudah berakhir, dan kita harus mengundurkan diri. Kelompok kultivator tua di tepi danau itu tampaknya telah mencapai kesepakatan. Mereka terbang mendekat dengan lengan baju berkibar-kibar. Agak tidak terduga, Fang Xing mengira orang-orang tua ini sedang mendiskusikan cara menghadapinya, tetapi dia hanya melihat seorang lelaki tua berjubah kuning muda dengan pola burung bangau datang kepadanya dengan senyum lebar di wajahnya. Dia mengucapkan kata-kata ini kepadanya sambil tersenyum. Apa yang ingin kamu katakan? Meskipun itu adalah hal yang baik untuk dikatakan, Fang Xing memiliki wajah dingin dan sudah waspada dalam hatinya. Orang tua berjubah bangau di kepala adalah seorang tetua dari Fuki Dao, dan dia juga memiliki posisi yang tinggi. Setelah tetua Agung Yun Yao dari keluarga Kuhai Yun pergi dengan marah, para kultivator yang menyaksikan upacara itu menatapnya. Pada saat ini, orang tua itu tersenyum ramah dan berkata, saya ingin mengatakan apa yang baru saja saya katakan. 3 senior Yuanying telah memperingatkan kita bahwa kali ini, rekan Daois Fang mengalahkan semua kultivator dan menjadi tak terkalahkan. Setelah itu, 3 dewa dan dewi dari 3 Dao Utara akan meminta nasihat Anda. Tetapi berbicara tentang Dao dan hukum tidak akan merusak keharmonisan, jadi Anda tidak perlu khawatir tentang kami yang tidak sopan. Bagaimanapun, 7 negara bagian Gunung Fengchan masih merupakan tempat yang mematuhi aturan. Kami datang ke sini sekarang hanya untuk mengucapkan selamat tinggal. Fang Xing semakin merasa ada yang tidak beres. Jika ini benar, tentu saja dia akan sangat senang. Namun, dia waspada dan secara intuitif merasa bahwa di balik senyum ramah lelaki tua itu, tampaknya ada semacam konspirasi tersembunyi yang tidak dapat dia pahami. Tiba-tiba dia teringat sesuatu dan menatap gadis naga itu. Pada saat ini, gadis naga juga menatap para pembudidaya tua ini dengan tatapan dingin. Pemimpin sekte Fuki juga sangat menghormati gadis naga, dan berkata dengan sopan karena putri telah menemukan seseorang yang dicintainya, kami ingin mengucapkan selamat kepadanya. Saat dia berlatih kultivasi ganda suatu hari nanti, pasti akan ada hadiah untuk menunjukkan rasa terima kasih kami. Gadis naga itu menggigit bibirnya dan berhenti sejenak sebelum berkata, masalah itu. Tetua Fuki Dao menyela gadis naga dan tertawa pelan, kami, 4 keluarga, 3 sekte, dan 12 klan, telah mendiskusikannya. Segalanya telah berubah terlalu tiba-tiba. Kami setuju dengan pertunangan rekan Daois Fang dan Putri, tetapi rencananya terlalu ambisius. Jika kekuatan yang tidak diketahui terlibat, kami khawatir tidak akan dapat mengendalikan situasi, jadi, lupakan saja. Sudahlah, gadis naga itu sedikit goyah, seolah-olah kakinya sedikit goyah, dan gemetar saat berkata, Ao Zhen mempertaruhkan reputasinya, harganya, dan bahkan nyawanya sendiri, dan dengan susah payah merencanakannya selama setahun, tetapi dia membiarkannya begitu saja seperti ini. Tetua Kiao, mengapa kau harus menipuku? Dilihat dari penampilannya, dia tampak begitu bersemangat hingga dia hampir tidak dapat mengendalikan dirinya. Ketika sesepuh Fuki Dao mendengar ini, dia hanya tersenyum dan berkata, Putri, masalah ini tidak bisa disalahkan pada kami. Ya, tidak heran kalian. Gadis naga itu memejamkan matanya pelan-pelan, seolah-olah sedang membuat keputusan yang sangat sulit. Setelah beberapa saat, dia membuka matanya lagi, mendesah dalam-dalam dan berkata, aku hanya bisa menyalahkan diriku sendiri untuk ini, tetapi tidak orang lain. Dia terdiam lama, berdiri dengan hikmat di bawah pohon pinus tua, membiarkan hujan membasahi roknya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Ekspresinya begitu kesepian sehingga sedikit menakutkan. Saat itu, langit sedang hujan lebat, dan semuanya tampak gelap. Di atas langit, terdengar guntur dan kilat dari barat ke timur seperti ular. Pada saat ini, Fang Xing sudah memahami situasi di lapangan. Dia akhirnya tahu apa yang sedang dihadapi gadis naga, dan juga memahami rencana kultivator dari wilayah utara Sensu. Dia dipenuhi dengan kemarahan dan amarah yang benar, tetapi dia tidak tahu harus berbuat apa.
Paksa kaisar turun tahta. Kelompok orang ini memaksa gadis naga untuk menolak pernikahan ini. Fang Xing tidak bodoh atau dungu. Sejak dia berpartisipasi dalam konferensi perekrutan menantu ini, dia merasa ada yang aneh. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Ada banyak orang yang datang untuk berpartisipasi dalam pemilihan menantu, tetapi lebih banyak orang yang tampaknya hanya ikut bersenang-senang. Saat itu, ada puluhan orang jenius di Aula Tao, dan banyak dari mereka yang sangat kuat, tetapi hanya sedikit dari mereka yang naik ke panggung untuk bertarung. Bahkan ada beberapa orang yang sama sekali tidak berniat naik ke panggung, tetapi hanya melompat ke panggung untuk bertarung dengannya setelah diprovokasi olehnya. Awalnya, dia memikirkan ketidakadilan yang dialami oleh Biksu Nanzan, dan hanya ingin melampiaskan amarahnya, dan tidak ingin memberi lebih banyak perhatian. Baru pada saat inilah dia menyadari keseriusan situasi. Sudah ada aliansi antara gadis naga dan para biksu teritori utara ini. Gadis naga akan menikahi salah satu keluarga mereka, dan orang yang mendapatkan gadis naga akan menjadi pemimpin aliansi. Ini adalah bagian dari aliansi. Hanya ketika gadis naga telah menginvestasikan dirinya dalam aliansi, mereka akan merasa nyaman untuk mengikuti ketentuan aliansi dan bertindak sesuai dengan aliansi yang telah ditetapkan. Perjanjian sebelumnya tidak menyatakan bahwa gadis naga hanya dapat menikahi salah satu keluarga mereka. Bagaimanapun, mereka tidak menyangka bahwa mereka akan muncul di tengah-tengah proses, dan bahwa mereka memiliki kemampuan untuk mengalahkan semua anak muda yang berpotensi dalam aliansi dan memenangkan kejuaraan konferensi perekrutan menantu laki-laki ini. Tetapi meskipun saya menang, mereka tidak mempercayai saya dan ingin menghancurkan aliansi. Dengan kata lain, dia mengancam akan melanggar perjanjian, memberi isyarat kepada gadis naga untuk membuat keputusan selanjutnya. Entah mengucilkan diri sendiri dan mencari menantu baru, atau menghancurkan persekutuan dan menempuh jalan masing-masing. Kelompok orang menyebalkan tua itu tidak bisa mengalahkannya, tidak bisa menenangkannya, tidak bisa membuatnya takut, tetapi mereka mulai memberikan tekanan pada gadis naga. Tidak heran sikap gadis naga terhadapku berubah drastis saat ini, tetapi dia tidak senang sama sekali, malah semakin menderita. Dia pikir dia telah mengalahkan semua kultivator di wilayah utara Senzu, tetapi dia tidak menyangka bahwa orang yang paling menderita adalah gadis naga, dan semua usahanya menjadi sia-sia. Dasar orang menyebalkan tua, beraninya kau melakukan trik seperti itu di hadapanku. Ia mulai berteriak keras, semangat membasmi dalam dirinya bangkit, dan ia pun ingin bertindak. Sayang sekali saat ini, ada 3 jiwa baru lahir di kejauhan, dan dengan kebenaran di hati mereka, tidak ada satupun tetua yang takut padanya. Tetua Fuki Dao tersenyum lembut dan berkata, "Rekan Taois Fang, masalah ini tidak dapat disalahkan pada kami." Dia jelas ingin menghancurkan gigi lelaki tua itu dengan satu pukulan, tetapi pukulan Fang Xing tidak mengenai sasaran. Dia juga tahu itu tidak ada gunanya. Bahkan jika dia bisa mengalahkan lelaki tua itu, bisakah dia memaksanya dan pasukan di belakangnya untuk bekerja untuk gadis naga? Selain itu, 3 gambar Dharma jiwa baru lahir masih menonton dengan dingin di puncak gunung. Meskipun mereka terintimidasi oleh identitas keluarga Yuan yang telah dia tiru dan berpura-pura hanya menonton upacara, mereka jelas tidak akan membiarkannya ikut campur dalam masalah seperti itu. Jika dia benar-benar bertindak arogan, mereka tidak akan memiliki masalah untuk menahannya atau mengirimnya secara paksa ribuan mil jauhnya tanpa menyakitinya. Dia tidak akan salah, dan tentu saja dia tidak akan takut pada leluhur keluarga Yuan yang dia sebutkan datang kepadanya. Oleh karena itu, dia pun merasa sedikit malu sejenak. Namun, wajah para kultivator lama dari beberapa sekte besar di lapangan menunjukkan senyum tipis tidak mudah untuk mengacaukan situasi di Senzu. Dalam dunia kultivasi, terdapat sebuah tradisi yang menyebutkan bahwa ketika seorang anak muda dari suatu keluarga atau sekte telah berhasil dalam kultivasinya, ia akan menerobos rintangan dan berkelana ke seluruh dunia, mencari lawan di berbagai tempat untuk berdiskusi tentang Taoisme dan bertarung dengannya guna mengasah dirinya. Bahkan ribuan tahun yang lalu, ada arhat dan bodhisattva kecil dari seberang jurang Ibel yang datang ke Senzu dengan membawa dekrit Ibel, atau ada pula para jenius dari Senzu yang pergi ke jurang Ibel, dan melakukan perjalanan bolak-balik, dan beberapa meninggal di negeri asing, atau kembali dengan keberuntungan besar, seperti burung phoenix yang bangkit dari abu dan naga terbang, menerima tantangan dan baptisan dari lawan yang setingkat. Namun, hal seperti itu biasa terjadi, tetapi belum pernah ada orang yang dapat mengganggu momentum ratusan atau ribuan orang di suatu wilayah atau bahkan sekte. Inilah situasinya sekarang. Dalam benak para kultivator di wilayah utara, Ibel kecil ini memang kuat dan memiliki modal untuk bersaing langsung dengan ketiga putra dewa. Namun, tidak peduli seberapa kuatnya dia, apa yang dapat dia lakukan? Dia ingin mengacaukan rencana besar Northern Territory sendirian. Ini hanyalah mimpi. Belum lagi dia seorang junior dari keluarga Yuan, bahkan jika pendeta Tao dari keluarga Yuan di wilayah tengah datang, dia tidak akan mampu melakukan hal ini.
Mereka percaya bahwa gadis naga akan membuat pilihan yang tepat. Oleh karena itu, senyum tipis muncul di wajah mereka. Namun, cahaya dingin melintas di mata Fang Xing. Aku sudah menang. Apapun yang terjadi, kau milikku. Jangan menarik kembali kata-katamu. Fang Xing tidak dapat menahan diri untuk tidak berbicara, menatap gadis naga, dan berkata dengan serius paling buruk, abaikan saja mereka, aku akan membantumu dengan masalahmu. Pada saat ini, gadis naga, yang berdiri di bawah pohon pinus kuno dan tertegun seperti sepotong kayu atau batu, akhirnya menunjukkan sedikit kehidupan. Dia menunjukkan senyum sedih di wajahnya dan berbalik untuk melihat Fang Xing. Tidak ada kebencian di matanya, tetapi sedikit rasa terima kasih dan lebih banyak ketidakberdayaan. Kemudian dia mendesah pelan dan terbang ke udara dengan tegas. Sudut roknya tertiup angin malam dan menyentuh wajah Fang Xing. Sebuah pikiran ilahi memasuki hati Fang Xing. Aku yakin kamu bisa membantuku. Jika kamu diberi waktu, kamu pasti bisa tumbuh menjadi pria hebat. Tetapi yang paling aku butuhkan saat ini adalah waktu. Kalau tidak, aku tidak akan begitu ingin meninggalkan makam King Qiu. Kamu belum sanggup menanggung karmaku. Kalau kamu memaksakan diri menanggungnya, itu hanya akan menyakitimu, jadi. Jangan terlalu keras kepala, kamu punya jalanmu sendiri, dan begitu juga aku. Kita tidak bisa bersama. Ao Zhen akan selalu mengingat kebaikan dan keanggunanmu, hanya saja hidup ini tidak beruntung, jadi mengapa tidak bersikap lebih bebas dan santai. Gadis naga tidak bisa hidup sendiri, jadi hanya kau dan aku yang dirugikan. Setelah malam yang lembut itu, mari kita lupakan satu sama lain selamanya. Saat ia terbang ke udara, air mata tampak mengalir di sudut matanya, dan segera terhapus oleh hujan. Dia merasa sedih tetapi tidak tahu harus memberi tahu siapa. Bahkan Fang Xing, yang terus mengatakan ingin menikahinya, mungkin tidak mengerti. Di Laut Cina Selatan, pembantu pribadi gadis naga, Putri Ular, pernah memberitahu Fang Xing bahwa naga secara alami setia dan telah sangat dipengaruhi oleh prinsip-prinsip agung umat manusia. Jika menyangkut pentingnya kesucian bagi mereka, dapat dikatakan bahwa mereka tidak kalah berharga daripada keluarga kuno di Shenzhou dengan tradisi terpanjang. Meskipun mungkin tampak vulgar, menikah dengan ayam, ikuti ayam menikah dengan guk-guk, ikuti guk-guk, bagi mereka, ini adalah konsep yang terukir di tulang mereka yang dapat bertahan sepanjang hidup mereka yang panjang. Jika saja ia tidak sedang memikul tanggung jawab yang berat, setelah malam yang absurd itu, gadis naga itu pasti sudah harus menerima takdirnya. Mustahil baginya untuk menikah dengan orang lain. Ia tidak punya pilihan lain selain mengikuti arus dan mengikuti orang menyebalkan kecil ini, yang akan membuatnya hanya punya satu pilihan, hidup sendiri selama sisa hidupnya. Namun orang menyebalkan kecil ini punya hati nurani. Ketika ia hendak mencari menantu dan menawarkan diri untuk rencana kebangkitan Istana Naga, si orang menyebalkan kecil itu justru datang jauh-jauh untuk menemukannya. Tidak peduli seberapa marahnya gadis naga saat itu, tidak peduli seberapa kesalnya ia padanya, ia tetap merasa agak lega di dalam hatinya. Prasangka buruk memang menakutkan sejak awal. Setelah malam yang tidak masuk akal itu, sebuah benih telah tertanam di hati gadis naga. Kemudian, ketika gadis teratai menyebutkan bahwa ibel kecil itu bersedia menukarkan nyawanya dengan nyawanya, benih itu pun berakar. Kemudian, ibel kecil itu datang ke Shenzhou dan membawa berita tentang saudara ketiganya. Dia membuat keributan besar di Danau Xiaojing untuknya, dan kemudian bertarung sengit dengan semua kultivator di Danau Jing, menunjukkan ketangguhannya. Meskipun ada beberapa pendapat pribadi di antaranya, di mata gadis naga, pendapat pribadi ini tampak begitu penuh kasih sayang dan benar, yang memberikan kesan yang lebih baik padanya. Akan tetapi, semakin orang menyebalkan kecil ini melakukan hal itu, semakin sedih pula perasaan gadis naga. Dia telah lama memahami bahwa semua ini adalah pertukaran kepentingan dan tidak dapat dibatalkan, jadi semakin dia melihat kegigihan Fang Xing, semakin dia merasa tidak nyaman. Betapapun tidak nyamannya, Anda tetap harus membuat pilihan sendiri. Seperti yang dia katakan, jika kita tidak bisa hidup untuk diri kita sendiri, itu hanya akan menjadi kerugian bagi Anda dan saya. Berkat kebaikanmu, aku telah kehilangan kepolosanku. Setelah membuat keputusan, dia terbang ke udara dengan tatapan penuh tekad di matanya. Dia menatap para kultivator di tengah hujan lebat di sekitarnya. Dia menghela napas panjang, lalu ekspresinya menjadi acuh tak acuh. Kemudian dia mengedarkan kekuatan spiritualnya dan berbicara dengan keras, rekan-rekan Taois, tolong dengarkan apa yang dikatakan Ao Zhen. Saya baru saja berdiskusi dengan rekan Taois ini, dan hasil perekrutan menantu hari ini tidak. Para tetua berbagai sekte di sekitar Danau Jinghu menghela napas lega dan tersenyum. Burung gagak emas besar, yang menggendong anak itu dari kejauhan dan mengira bahwa perampok kecil itu ditakdirkan untuk tamat, juga tercengang. Di sekitar Danau Cermin, para biksu muda dari berbagai sekte yang berdiri berkelompok di timur dan barat semuanya mencibir.
Banyak dari mereka yang mengira Fang Xing ingin memanfaatkan pertunangannya dengan gadis naga untuk mendapatkan pijakan di wilayah utara Sensu. Sejujurnya, ibel kecil itu benar-benar sombong. Dia telah melakukan sesuatu yang ekstrim hari ini, tetapi apa gunanya? Pada akhirnya, bukankah Anda akan tetap berakhir dengan tangan hampa dan menjadi bahan tertawaan? Sebaliknya, karena kejadian hari ini, kita telah menyinggung dua musuh yang kuat, keluarga Yun dan Sekte Ling Qiao. Ini benar-benar kerugian. Dalam pikiran sombong semacam ini, ada yang malah berteriak lantang, hebat. Lalu, terdengar suara tawa samar, dan si gagak emas besar yang marah melihat sekelilingnya dengan sepasang mata kuningnya. Kenapa orang menyebalkan kecil ini bahkan tidak bisa menangani seorang wanita? Ia sudah mulai merasa sedikit kesal di dalam hatinya. Akan tetapi, gelak tawa para kultivator di sekitarnya tidak berlangsung lama, dan gagak emas agung belum menyelesaikan pikirannya. Lalu mereka tiba-tiba terkejut. Gadis naga itu terbang ke udara dan mengucapkan keputusannya dengan suara dingin namun sedih. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, sebuah bayangan gelap muncul dari belakangnya. Sambil memegang tongkat hitam di tangannya, dia melompat ke belakang gadis naga itu dengan diam namun cepat, lalu mengayunkan tongkat itu ke bawah. Begitu cepat dan ganasnya sehingga gadis naga itu, dengan tingkat kultivasinya, sama sekali tidak siap. Dengan suara bang, gadis naga itu pingsan sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dan bayangan hitam itu memeluk pinggangnya. Apa yang kau bicarakan? Apa kau benar-benar ingin aku menggunakan jurus spesialku? Fang Xing menyingkirkan tongkatnya, menggendong gadis naga di pundaknya, dan memanggil burung gagak emas besar putra keenam, ayo pergi. Burung gagak emas besar di bawah tertegun sejenak, lalu tiba-tiba bereaksi hei, oke. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Dia terbang ke udara, dan saya tidak dapat mengungkapkan kekaguman saya padanya. Para kultivator lainnya jelas tidak memahami metode ibel kecil itu sebaik ibel kecil itu, termasuk 3 jiwa baru lahir, yang masih linglung dan belum sadar. Antara langit dan bumi, semua orang tercengang, dan hanya hujan lebat yang turun dari langit. Saya pikir saya berada dalam posisi yang menguntungkan dan segalanya terkendali, tetapi siapakah yang menyangka hal ini akan terjadi? Putri tertua diculik. Setan kecil itu benar-benar membuat sang putri pingsan dan membawanya pergi. Kejar dia, kejar dia. Setelah 4 atau 5 napas, semua biksu Senzu akhirnya bereaksi dan mulai melompat-lompat dan berteriak. Ledakan. Sekelompok besar kultivator terbang dan mengejarnya secara berkelompok, tetapi ibel kecil itu terlalu cepat. Mereka membuang-buang waktu dan hanya bisa melihatnya membawa gadis naga dan terbang di balik gunung. Gagak emas besar di belakangnya berteriak dengan penuh semangat, kuek, dan mengikuti dari dekat dengan makhluk kecil itu. Mereka melihatnya pergi dan mereka tidak bisa lagi mengejarnya. Sehat, tak berdaya, mereka hanya bisa membiarkan 3 kultivator Nas Chen Sol yang sudah memutuskan untuk tetap di samping dan menonton upacara mengambil tindakan. Salah satu dari mereka mendesah pelan, dan tubuh Dharmanya berubah menjadi aliran cahaya, melarikan diri lurus ke depan. Ketika dia muncul kembali, dia sudah menghalangi Fang Xing. Dia menatap Fang Xing, yang membawa gadis naga dan melarikan diri, dengan ekspresi aneh, dan tersenyum pahit, kemana kau pergi dengan sang putri? Fang Xing mengulurkan tangannya untuk melindungi gadis naga itu, seolah takut akan merebutnya, dan berteriak, aku akan membawa pulang istriku, dan kau masih peduli. Sang kultivator tua itu terdiam sejenak, lalu berkata haha, mendengarkan apa yang baru saja dikatakan sang putri. Fang Xing langsung memotongnya dan berteriak, apa maksudmu? Kenapa aku tidak mendengarnya? Si kultivator tua tiba-tiba tidak tahu harus berkata apa. Dia juga teringat bahwa gadis naga itu sepertinya telah dipukul pingsan oleh orang menyebalkan kecil ini sebelum dia sempat menyelesaikan kata-katanya. Tidak ada cara untuk merahasiakannya lagi. Jika ini terjadi, ibel kecil itu akan membawa pergi sang putri, dan dia benar-benar tidak dapat menemukan alasan yang tepat untuk menghentikannya. Jika dia benar-benar membiarkannya membawa pergi gadis naga itu, bahkan jika dia hanya membawanya pergi selama 1 malam, reputasi gadis naga itu akan rusak ketika dia kembali. Lalu bagaimana dia bisa meyakinkan para jenius yang sombong dan angkuh di sekte-sekte besar untuk membawa pulang bodhisattva ini bersama mereka? Memikirkan hal ini, dia hanya bisa mengirim pesan suara apakah kamu benar-benar akan membawanya pergi seperti ini dan mengabaikan integritasnya. Fang Xing juga menatap langsung ke gambar Dharma jiwa baru lahir tidak ada artinya. Kebenaran macam apa yang diinginkan seorang wanita? Mata kultivator Yuanying tua itu sedikit menyipit jika kau membawanya pergi. Klan naga sejati mungkin akan kehilangan satu-satunya sinar vitalitasnya. Fang Xing Dao apa hubungannya denganku? Kultivator Nas Chen Sol tua itu tiba-tiba terdiam, tidak tahu bagaimana harus menghadapi kepribadian Fang Xing yang sembrono. Minggir, Fang Xing melihat bahwa dia dihalangi dan para kultivator di belakangnya telah menyusul.
Mereka dipenuhi dengan kemarahan yang benar dan berteriak bahwa mereka ingin datang dan merebut istrinya. Namun, mereka juga menggunakan kekuatan kasar dan mengangkat pedang raksasa hitam di satu tangan, sambil mengutuk aku membawa pergi istriku, apa urusanmu? Siapa yang berani menghentikanku? Jindan datang dan tanyakan tentang pedangku, Yuan Ying pergi dan tanyakan pada leluhur keluarga Yuan kita. Dia bisa melakukan sesuatu yang sama hebatnya seperti merebut seorang istri dengan sangat hebat, Big Golden Crow sangat mengagumi Fang Xing. Setan kecil itu penuh dengan niat membasmi. Dia menggendong gadis naga itu dan melarikan diri. Dia tidak peduli dengan apa yang disebut kebenaran gadis naga itu. Betapa ortodoksi istana naga, betapa beruntungnya naga sejati, betapa secercah harapan, semuanya harus lenyap. Mengapa tidak menunggu sampai guk-guk besar di Guiksu keluar dan kemudian membangun garis keturunan klan naga? Mengapa dia harus mempertaruhkan istrinya untuk memperjuangkan tempat yang rusak di Laut Changlan itu? Tentu saja, dia juga melihat bahwa putra Ratu Naga itu keras kepala. Karena dia telah memutuskan untuk membentuk aliansi empat lautan untuk bersaing dengan Ratu Naga, dia tidak dapat dengan mudah dibujuk oleh orang lain. Selain itu, dia terlalu malas untuk membujuknya, jadi dia hanya memukulnya dengan tongkat dan membawanya pulang. Namun, tindakan ini membuat semua kultivator di wilayah utara Shenzhou ketakutan. Meskipun mereka mengancam akan membubarkan aliansi empat lautan dan secara diam-diam memaksa gadis naga untuk membatalkan kualifikasi Fang Xing untuk menikahi menantunya, mereka sebenarnya tidak benar-benar ingin membubarkannya. Bagaimanapun, aliansi ini membawa banyak keuntungan bagi mereka. Kalau tidak, dengan visi mereka yang tinggi, bagaimana mereka bisa dengan mudah berkompromi dengan orang lain dan menyimpulkan aliansi? Namun, mereka yang mencoba memaksa gadis naga dengan membubarkan aliansi empat lautan tiba-tiba menyadari bahwa mereka telah menembak kaki mereka sendiri. Mereka telah melihat tujuan mereka tercapai, tetapi orang menyebalkan kecil itu begitu jahat sehingga dia benar-benar memukul orang itu hingga pingsan dan melarikan diri bersamanya. Apa yang dia lakukan? Putri Istana Naga dibawa pergi oleh seseorang, jadi apa gunanya membentuk aliansi empat lautan? Hujan makin deras. Para biksu, seperti air pasang, memenuhi udara dan mengelilingi Fang Xing yang sedang menggendong istrinya, dan menolak untuk menyerah. Akan tetapi, tak seorang pun sungguh-sungguh mengambil tindakan, bahkan ketiga gambar Dharma jiwa baru lahir tetap diam. Sungguh, tidak ada alasan. Latar belakang orang menyebalkan kecil ini bagaikan kuk besar, yang menekan kepala semua kultivator dengan kuat. Terlebih lagi, dilihat dari permukaan, ibel kecil ini benar-benar memenangkan pertemuan untuk merekrut menantu. Putri tertua di bahunya dipukul hingga pingsan olehnya bahkan sebelum dia sempat mengucapkan kata-kata tidak masuk hitungan. Faktanya, dia bertunangan dengannya, jadi logika semua orang tidak dapat dipertahankan. Rekan Taois Hujun, sekarang giliranmu untuk berbicara. Salah satu dari tiga gambar Dharma jiwa baru lahir, dalam keputusasaan, diam-diam mengirim pesan kepada tetua Hujun yang tengah menyaksikan kegembiraan di puncak gunung yang jauh. Penatua Hujun juga penuh dengan ketidakberdayaan apalagi yang bisa saya katakan. Salah satu dari tiga Yuan Ying berkata, gadis naga itu tinggal di istana Tianyi milikmu. Kamu adalah separuh dari pemilik dan tetuanya. Kamu secara alami memenuhi syarat untuk memintanya tinggal. Setidaknya kamu harus memaksanya menunggu sampai dia bangun sebelum meninggalkan istana. Maka ibel kecil itu tidak akan punya suara. Hujun tua, kamu jelas tahu bahwa anak ini memiliki jimat keluarga Yuan padanya, tetapi kamu tidak memberitahu kami sebelumnya, menyebabkan kami bertiga kehilangan muka. Kami bahkan belum datang untuk menyelesaikan masalah denganmu. Kamu tidak bisa mengabaikan masalah ini. Penatua Hujun tersenyum pahit dan menjawab, ketika kalian bertiga datang ke sini dari jauh, saya menyarankan kalian untuk mengikuti aturan. Kalianlah yang mengira saya ingin mengambil senjata ajaib ibel kecil itu untuk diriku sendiri, jadi kalian bergegas untuk mengambil bagian dari barang-barang bagus itu. Bagaimana kalian bisa menyalahkan saya? Ketiga Yuan Ying terdiam, dan mereka terlalu malu untuk menjawab telepon. Di sisi lain, Tetua Hujun menghela napas panjang, tetapi dia tidak bisa hanya duduk di sana dan tidak melakukan apa-apa. Karena penguasa istana Tianyi, Dao Wuya, tidak berada di istana, dan mempercayakan masalah gadis naga kepadanya sebelum pergi, adalah tanggung jawabnya untuk memastikan bahwa konferensi perekrutan menantu yang dangkal dan penyelesaian rahasia aliansi empat lautan berjalan lancar. Meskipun dia pernah berencana untuk memasangkan ibel kecil ini dengan gadis naga dan memperkenalkan kekuatan di belakangnya ke aliansi empat lautan, mengingat situasi saat ini, ide ini sama sekali tidak mungkin tercapai. Tanpa daya, gambar Dharma itu bangkit dan melesat ke dalam kepungan para kultivator. Dia menatap Fang Xing dan mendesah, berkata, temanku, kau harus menurunkan sang putri. Kau dapat beristirahat di istana Tianyiku untuk sementara waktu dan membahasnya lagi saat dia bangun. Fang Xing mengerutkan kening dan berteriak,
dia masih bisa ikut denganku setelah dia bangun. Apa maksudmu, orang tua? Kamu juga tahu kalau dia tidak mau pergi bersamamu saat dia bangun, jadi kenapa kamu memukulnya dan membawanya pergi? Tetua Hujun tidak berdaya, tetapi dia tidak ingin memaksakannya. Setelah merenung sejenak, dia berkata kepada Fang Xing dengan putus asa, temanku, kamu tampaknya sangat tidak setuju dengan tindakan keponakanku Ao Zhen, tetapi tidakkah kamu berpikir bahwa jika kamu benar-benar membawanya pergi, kamu dapat menikahinya dan mendapatkan apa yang kamu inginkan, tetapi klan naga mereka akan kehilangan secercah harapan. Bagaimana dia bisa hidup bahagia dalam kehidupan ini? Fang Xing mencibir dan berkata, aku tahu dia bodoh, tapi aku tidak bisa melihatnya melakukan hal-hal bodoh. Harta klan naga tentu akan diperebutkan, direbut, dan diperebutkan oleh orang-orang klan naga untuk menciptakan peluang bertahan hidup. Kapan gilirannya akan bertindak seperti orang penting di sini? Wanita ini hanya pamer. Aku harus mengikatnya dan memukulinya. Penatua Hujun tersenyum pahit dan berkata, di antara klan naga, siapa lagi yang memiliki status dan kebebasan sekarang, kecuali dia? Fang Xing tidak menyinggung masalah pangeran ketiga Long. Dia hanya menoleh dan berkata, aku tidak peduli. Penatua Hujun terdiam cukup lama, mendesah pelan, dan tiba-tiba menyampaikan suaranya, lupakan saja, tidak apa-apa untuk memberitahumu tentang ini. Apakah kamu benar-benar berpikir dia bersedia menjadi alat tawar-menawar? Dia juga terpaksa melakukannya. Raja Naga Tua dari Laut Changlan menderita penyakit kronis dan masa hidupnya tidak lama lagi. Ketika dia menunggangi burung bangau ke barat, keberuntungan Istana Naga Laut Changlan yang terikat padanya akan dicuri oleh orang lain. Keberuntungan ortodoks yang telah dipupuk klan naga sejati selama 100.000 tahun telah hilang, yang setara dengan seseorang yang memegang garis hidup mereka. Mulai sekarang, bahkan jika klan naga memiliki keturunan dengan kualifikasi yang lebih tinggi, bahkan jika mereka menjadi naga abadi, mereka akan dikendalikan oleh orang lain. Dengan cara ini, apakah kamu mengerti dilemanya? Klan naga, ortodoksi, keberuntungan. Fang Xing tertegun sejenak, dan kilatan petir menyambar pikirannya. Dia akhirnya mengerti dilema gadis naga. Tidak heran wanita ini, setelah mengetahui bahwa Big Dog masih hidup dan sehat dan bahkan mungkin telah pulih sepenuhnya, bertekad untuk menandatangani aliansi empat lautan dan bahkan menjadi lebih bertekad. Namun ternyata itu semua demi ortodoksi ini. Jika dia bisa mengambilnya, dia bisa mengambilnya kembali. Jika dia tidak bisa mengambilnya kembali, aku akan membantunya, tetapi dia tidak bisa menjadi istri orang lain. Pikiran Fang Xing berpacu, tetapi dia tetap menjawab dengan tegas dan menolak mengembalikan gadis naga. Penatua Hujun mengerutkan kening, tidak mau berkata lebih banyak, dan berkata dengan lembut, jika begitu mudah untuk mendapatkannya kembali, keponakan Ao Zhen tidak akan mempertaruhkan segalanya. Aku sudah menceritakan semuanya kepadamu. Tidak masuk akal untuk bersikap keras kepala. Bahkan jika kamu benar-benar mencintai keponakan Ao Zhen, bagaimana mungkin kamu bisa melihat ayahnya meninggal tanpa memberinya kesempatan untuk melihatnya untuk terakhir kalinya? Orang tua itu tidak melakukan hal baik. Dialah yang menyebabkan kekacauan di Istana Naga. Tidak bisakah dia melepaskan sepotong daging dari bahunya? Fang Xing diam-diam memegang menara gading kecil di pinggangnya. Dia punya firasat bahwa tidak akan semudah itu untuk pergi hari ini. Berani sekali kau tidak menghormati Raja Naga. Ketika Penatua Hujun mendengar ini, raut wajahnya tampak marah. Dia berteriak dingin dan melangkah maju. Suara mendesing. Fang Xing juga sangat waspada. Tiba-tiba dia meraih menara gading dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Dia berteriak pada Tetua Hujun dengan ekspresi galak di wajahnya, berhenti bicara omong kosong. Ini istriku. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Bagaimana kamu bisa mendikte apa yang harus dilakukan? Aku akan membawa istriku pergi hari ini. Siapa di antara kalian orang menyebalkan tua yang berhak untuk tidak setuju? Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Ketika Penatua Hujun melihat pemandangan ini, dia tertegun sejenak, bertanya-tanya apakah menara kecil itu adalah semacam senjata ajaib yang kuat. Meskipun tidak mungkin untuk mengatakan jenis senjata ajaib apa menara kecil itu, dia samar-samar dapat merasakan bahwa menara itu memiliki aura yang luar biasa. Ketika burung gagak emas melihat setan kecil itu memperlihatkan menara kecil itu, ekspresinya berubah drastis. Dia terbang ke sisi setan kecil itu dengan suara wosh dan berdiri di sana, tampak seolah-olah sangat ketakutan. Penatua Hujun merasa ada yang tidak beres dan tanpa sadar melangkah mundur sedikit tanpa mengambil tindakan apapun. Para kultivator lain di sekitar juga diam-diam terkejut dan melangkah mundur satu demi satu. Mereka telah melihat kekuatan senjata ajaib Ibel kecil ini. Ketika tiga citra Dharma jiwa baru lahir lainnya melihat pemandangan ini, mereka merasa takut dalam hati, karena mereka tidak mengetahui situasi yang mendasarinya, dan tak seorang pun menjawab untuk beberapa saat. Saya tidak setuju. Tepat pada saat ini, tiba-tiba terdengar teriakan keras dari kehampaan di sebelah barat. Bodoh amat John denganmu,
siapa sebenarnya kamu? Fang Xing mengumpat balik tanpa sadar, menoleh untuk melihat ke arah itu, dan sedikit terkejut. Hujan semakin deras, seolah-olah Bima Sakti sedang miring dan akan menghancurkan langit dan bumi. Lapisan tirai mutiara menutupi langit dan bumi, dan tidak ada cahaya di langit. Daerah sekitarnya gelap, tetapi seorang lelaki tua yang mengenakan mahkota tinggi dan jubah lebar samar-samar terlihat berjalan melalui kehampaan. Dia tidak berjalan sangat cepat, dan auranya tampaknya tidak kuat dan mendominasi, tetapi penampilannya segera menarik perhatian semua orang, dan bahkan memengaruhi hujan lebat yang jarang terjadi di dunia selama 100 tahun. Hujan semakin deras seperti sungai, dan naga guntur berlarian. Ledakan, 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 ledakan. Sosok itu berjalan di udara sambil bernapas dengan bersiul, dan beberapa gambar Dharma muncul secara berurutan di udara. Semua orang memandang sosok itu dengan heran dan curiga. Gambar-gambar Dharma ini sebenarnya adalah beberapa leluhur jiwa baru lahir dari sekte besar lainnya yang telah menggunakan gambar Dharma mereka untuk bergegas, tetapi telah bersembunyi di kehampaan dan tidak muncul. Namun, karena aura sosok itu terlalu kuat, mereka semua terguncang saat berjalan. Sosok itu semakin dekat, dan wujudnya pun terungkap. Sosok itu adalah seorang pria parubaya yang usianya tidak dapat dipastikan. Ia mengenakan jubah hujan seperti awan dengan lengan longgar, mahkota berkaca di kepalanya, dan memiliki wajah yang jernih dan cerah. Ia berjalan dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Semakin dekat, hujan semakin deras. Air yang hampir membentuk cekungan jatuh di atas kepala, dan bahkan garis-garis hujan pun tidak terlihat. Di depannya, semua kultivator yang mengelilingi Fang Xing terpisah ke samping tanpa kendali, seolah-olah mereka didorong ke samping oleh tangan raksasa yang tak terlihat. Bahkan salah satu dari 3 gambar Dharma jiwa baru lahir tidak terkecuali dan tidak dapat mengendalikan tubuhnya sendiri sama sekali. Lelaki itu perlahan berjalan ke arah Fang sambil menatap acuh tak acuh pada gadis naga di bahunya. Saya ayahnya. Apa? Fang Xing yang selama ini tak kenal takut, tiba-tiba membeku dan menatap lelaki di depannya dengan mata terbelalak. Namun setelah lelaki itu menatapnya, dia tidak lagi menatapnya, dan tidak berbicara. Dia hanya menatap gadis naga yang sedang digendong di bahu Fang Xing. Tampaknya ada sesuatu yang sangat rumit di matanya. Setelah waktu yang lama, dia mendesah pelan, jejak kepahitan muncul di sudut mulutnya, lalu mengangguk pelan, bergumam pada dirinya sendiri, gadis, ini sulit untukmu. Pada saat ini, semua kultivator di sekitar tercengang, atau dengan kata lain, terintimidasi oleh aura pria ini. 3 gambar Dharma jiwa baru lahir di lapangan dan gambar Dharma jiwa baru lahir lainnya di kejauhan yang terguncang oleh aura yang dilepaskan oleh pria ini, semuanya bersembunyi jauh. Tidak seorang pun berani mendekat untuk sementara waktu. Penatua Hujun, yang paling dekat dengannya, menatap pria itu dengan linglung, dan butuh waktu lama baginya sebelum dia tampaknya mengkonfirmasi sesuatu. Pria itu tersenyum tipis, menoleh dan menatap Penatua Hujun, lalu memarahinya sambil tersenyum, King Hu, kamu masih sangat tidak berguna. Setelah bertahun-tahun, kamu hanya berada di tahap awal Yuanying. Sepertinya 3 jilid buku Tao yang aku baca saat itu telah terbuang sia-sia. Adik laki-laki saya, Master King Hu, memberi salam kepada saudara Long Junsi. Ketika Penatua Hujun mendengar ini, awalnya dia terkejut, lalu dia menjadi sangat gembira. Dia menahan kegembiraannya dan berlutut dengan satu kaki untuk memberi penghormatan. Melihat pemandangan ini, semua pembudidaya di sekitar terkejut. Mereka mula-mula tertegun, kemudian tiba-tiba terjadi kekacauan, orang-orang saling bicara dan dengan ekspresi yang rumit. Ternyata itu adalah Lord Long. Bukankah dia sudah? Bagaimana dia bisa sampai di sini? Kita bahkan tidak tahu bagaimana dia bisa sampai di sini. Melihat penampilannya saat ini, dia tidak terlihat seperti menderita penyakit kronis sama sekali, tapi auranya sangat mengerikan. Ada juga beberapa jiwa baru lahir yang terkejut dan berbisik satu sama lain, dia seharusnya sudah tiba sejak lama. Hujan ini dibawa olehnya. Mungkinkah berita itu salah? Raja Naga tidak hanya tidak memiliki penyakit kronis, tetapi juga telah mencapai kekuatan spiritual yang luar biasa. Segala macam spekulasi muncul di benak mereka. Bagi mereka, saat ini benar-benar memalukan. Alasan mengapa semua kultivator berkumpul di sini tidak lain adalah untuk menggunakan nama gadis naga dan memanfaatkan ketidakstabilan Laut Changlan untuk mendapatkan beberapa keuntungan. Meskipun di permukaan itu untuk membantu gadis naga melindungi sedikit keberuntungan terakhir Istana Naga, tujuan sebenarnya jelas bagi siapapun yang punya otak. Untuk tujuan ini, mereka bahkan secara diam-diam memaksa gadis naga untuk menikah dengan salah satu klan mereka untuk membentuk aliansi global. Sampai sekarang, mereka mencoba menghentikan Fang Xing membawa pergi gadis naga, tetapi siapa sangka. Raja Naga telah tiba. Raja Naga, yang seharusnya berbaring di depan giok menunggu kematian, benar-benar datang.
Sekalipun Raja Naga ini adalah yang paling tidak berkemampuan di antara semua Raja Naga dalam legenda, dia tetaplah Raja Naga. Penguasa Laut Changlan, salah satu warisan teratas di dunia. Tidak peduli seberapa lemahnya Raja Naga, dia jelas bukan seseorang yang bisa disinggung oleh orang biasa. Terlebih lagi, meskipun dia belum menunjukkan kekuatan sihir apapun sejak dia muncul, auranya yang luar biasa dan hujan lebat telah menunjukkan bahwa dia jelas bukan orang yang lemah. Para jiwa baru lahir dari sekte kecil ini bahkan tidak berani berbicara sembarangan saat ini, karena Raja Naga telah mengejutkan mereka ketika dia muncul tadi, dan momentumnya sudah lemah. Apakah aku memarahi ayah mertuaku? Fang Xing juga sedikit bingung saat ini. Dia menatap kosong ke arah pria di depannya dan lupa meletakkan menara kecil di tangannya. Ia sudah mengumpat dalam hatinya, bukankah seharusnya ayah mertuaku sudah tua? Bukankah seharusnya dia sudah tua dan menghembuskan nafas terakhirnya? Kok dia lebih energi daripada aku? Ini masalah besar. Sebelum orang ini muncul, aku memarahinya karena dia orang jahat. Dia bahkan tidak berniat membiarkan putrinya melihatnya sebelum kematiannya. Lalu, ketika orang menyebalkan ini muncul, aku menyapanya sebagai pamanku dan bertanya siapa dia. Dendam ini cukup besar dan aku tidak tahu bagaimana menyelesaikannya, terutama karena sudah jelas bahwa orang menyebalkan tua ini tidak menyukaiku. Turunkan putriku. Long Jun melirik Fang Xing dengan tatapan dingin, mendengus, lalu menatap menara gading di tangannya, sambil mencibir, simpan juga harta karunmu. Itu milik orang suci tua itu, kan? Itu adalah benda penyelamat yang hanya bisa kamu gunakan sekali, jadi jangan berpikir untuk menggunakannya sepanjang waktu. Dengan adanya aku di sini, aku yakin para tetuamu tidak akan mempermalukanmu. Hehehehe, itu dia. Fang Xing bereaksi, menyeringai, dan memasukkan menara gading itu ke dalam pelukannya, lalu dengan hati-hati meletakkan gadis naga di atas awan. Tanpa sengaja dia melihat benjolan besar di bagian belakang kepala gadis naga, yang disebabkan oleh pukulan yang baru saja dia lakukan dengan tongkat. Dia segera melirik Raja Naga dengan tatapan bersalah, lalu minggir, meringkuk dan berpura-pura menjadi anak baik. Burung gagak emas besar pun menghampirinya saat itu, dan keduanya saling berpandangan, keduanya merasa sedikit curiga. Mendengus, Sang Raja Naga juga memperhatikan tas besar itu, dan melirik Fang Xing dengan tatapan tidak bersahabat, yang membuat Fang Xing sangat ketakutan hingga ia kembali menciutkan lehernya. Akan tetapi, Sang Raja Naga tampaknya tidak berniat membalas. Sebaliknya, ia melambaikan tangannya, dan gadis naga itu melayang. Ia memegangnya dengan kedua tangan dan berjalan menuju Istana Tianyi. Tentu saja, para kultivator di depannya segera minggir dan memberi jalan untuknya. Dan di depan gerbang gunung Istana Tianyi, seorang pria kurus setipis tombak, mengenakan jubah awan yang berkibar, berdiri di sana mengendalikan angin. Para kultivator diam-diam terkejut ketika mereka melihatnya. Itu tidak lain adalah Dao Huya, kepala Istana Tianyi, yang belum pernah ke Istana Tianyi baru-baru ini. Dia benar-benar muncul di sini bersama Long Jun. Mungkinkah dia telah bersama Long Jun selama dia pergi dari istana? Para petani merasa makin bingung dan terkejut, tetapi tidak seorang pun berani bertanya. Kamu ikut aku juga. Long Jun berjalan menuju Istana Tianyi, tetapi setelah beberapa langkah, dia berhenti, berbalik dan berteriak pada Fang Xing. Melihat si tua bangka yang tidak terlihat begitu tua itu, wajahnya tampak buruk. Fang Xing segera tertawa dan berkata, aku masih punya banyak hal yang harus dilakukan. Long Jun berkata, aku melihatmu menindas putriku, aku melihatmu mengganggunya, dan aku juga mendengarmu mengatakan aku orang yang tidak berguna, dan kau bahkan memanggilku paman saat kita bertemu. Menurutmu, apakah kau harus ikut denganku sendiri, atau haruskah aku menggendongmu dengan tanganku sendiri? Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Dahi, Fang Xing tidak punya pilihan selain mengikuti di belakang dengan putus asa. Haha, Tuan Naga sangat sopan. Aku adalah tetua agung Sekte Yiki, Hun Yuanzi. Pada saat ini, sebuah citra Dharma jiwa baru lahir berdiri sambil tersenyum, dan beberapa jiwa baru lahir lainnya juga ingin datang ke sini. Namun, apapun yang terjadi, orang-orang tua ini merasa bahwa mereka adalah kultivator jiwa baru lahir dan tetua tertinggi dari sebuah sekte, dan tidak baik jika diabaikan oleh Raja Naga. Setelah berdiskusi secara diam-diam, diputuskan bahwa Hun Yuanzi dari Sekte Yiki maju untuk menyambut mereka sambil tersenyum. Apakah kamu dari Sekte Yiki? Sang penguasa naga berhenti dan menatap tetua agung Hun Yuanzi dari Sekte Yiki, dengan senyum tipis di wajahnya. Saya ingat bahwa 100 tahun yang lalu, Master Sekte Yiki meminjam seutas api yin dari mata dasar laut dari saya untuk melengkapi keterampilan sekte. Saya pikir akan merepotkan untuk meminjam darinya, jadi saya hanya memberinya benih api. Sekarang dia telah berakar di Sekte Yiki Anda, bukan? Apakah dia menggunakannya dengan baik? Tetua Sekte Yiki sedikit terkejut, lalu tersenyum pahit dan berkata, berkat hadiah murah hati dari Tuan Long, Sekte Yiki kita telah memperoleh banyak manfaat.
Long Jun mengangguk dan berkata sambil tersenyum, biji api biasa tidak ada apa-apanya. Sebagai kultivator, meskipun ada konflik tentang keberuntungan, tidak perlu bersikap picik. Saling membantu adalah hal yang benar. Namun, kali ini, putriku dengan rendah hati meminta bantuanmu untuk menyelamatkan ayahku yang tidak berguna, dan telah membuat banyak janji, tetapi kamu masih tidak mau membiarkannya terlibat. Hunyuanzi tiba-tiba tidak bisa tertawa lagi, dan matanya tampak sedikit malu-malu. Namun, Raja Naga belum berhenti, tatapannya menyapu Yuanying itu dengan acuh tak acuh, dan dia menyebutkannya satu persatu para tetua Gua Mingxia, sekte kalian dikenal dengan 3 ilmu sihir hebat yang dapat menentukan nasib dunia. Salah satunya seharusnya diberikan kepada kalian oleh Istana Nagaku, bukan? Orang tua dari keluarga Song, sepertinya kalian belum mengembalikan kitab suci Tao yang kalian pinjam dari Istana Naga kami tahun itu. Dan jimat dan senjata Taoisme, apakah kalian lupa bahwa tetua tertinggi sekte kalian dikejar oleh Raja Ibel Jiao sejauh 30.000 mil dan melarikan diri ke Istana Nagaku untuk berlindung? Lalu ada keluarga Wen, Yin Lingdao, keluarga Yin. Setiap kali dia menyebut nama suatu kekuatan, Yuanying akan menatapnya dengan mata berkedip-kedip dan terdiam karena malu. Berbicara tentang mereka yang berutang budi kepada Istana Naga Laut Changlan, hampir setiap sekte dan keluarga memiliki andil. Pertama, wilayah utara Shenzhou relatif dekat dengan Laut Changlan, dan para pembudidaya dari kedua belah pihak saling bertukar. Selain itu, Istana Naga Laut Changlan kaya akan sumber daya dan murah hati, dan hampir semua permintaan dikabulkan. Selama puluhan ribu tahun terakhir, hampir setiap sekte berutang budi kepada Istana Naga sampai batas tertentu. Ini mungkin alasan mengapa gadis naga Ao Zhen tidak pergi ke tempat lain tetapi datang ke wilayah utara Shenzhou untuk meminta bantuan. Mereka berharap dapat memperhatikan bantuan yang pernah mereka terima. Namun pada akhirnya, itu tetap saja hanya pertukaran kepentingan, yang tidak perlu dijelaskan lebih lanjut. Sang penguasa naga berbicara perlahan, ekspresinya lembut, dan setelah dengan ringan menyebutkan beberapa kejadian masa lalu, dia tersenyum tipis dan berhenti berbicara. Melihat para kultivator Nas Chen Sol tua di depannya, dia berkata sambil tersenyum, lupakan saja, aku tidak akan menyebutkan masa lalu, itu membuatku terlihat pelit. Kali ini putriku meminta bantuanmu, dan kamu setuju untuk membantu. Dengan kata lain, aku, Changlan Hai, berutang budi padamu. Setelah mengatakan ini, dia tampaknya menganggapnya lucu juga. Dia terkekeh dan menggelengkan kepalanya. Ini, seharusnya, Hunyuanzi dan para kultivator tua lainnya juga tampak sedikit malu, tetapi ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Long Jun, mereka mengangguk dan tersenyum. Namun saat ini, Long Jun tersenyum dan berkata lagi, jadi ketika aku melihat putriku diganggu seperti ini, aku ingin membasmi kalian semua satu persatu untuk melampiaskan amarahku, tetapi setelah memikirkannya, aku memutuskan untuk mengampuni nyawa kalian. Mendengar kata-kata itu, seluruh Yuanying terkejut dan merasa waspada. Pada saat ini, ekspresi Long Jun tiba-tiba berubah, dan dia berteriak, keluar dari sini. Saat itu, dia berteriak keras, dan langit serta bumi tiba-tiba menjadi gelap. Kemudian, terdengar ledakan keras dan cahaya terang muncul, dan guntur ilahi yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit. Setelah teriakan keras dari Raja Naga, banyak sekali petir ungu setebal pinggang manusia jatuh dari langit dan menyambar di depan para kultivator tahap Yuanying dengan suara keras. Itu seperti hukuman dari surga. Beberapa kultivator tahap Yuanying muncul dalam bentuk dharma mereka, dan hanya butuh beberapa saat bagi mereka untuk terbang ribuan mil jauhnya. Namun, pada saat ini, mereka tidak dapat menghindari petir dan disambar petir, meratap dengan keras dan bentuk dharma mereka meredup. Ada ular petir terbang di langit, dan auranya menakutkan. Belum lagi jika dihantam langsung, bahkan menonton dari samping pun menakutkan dan mengerikan. Para kultivator tua di tahap Nas Chen Sol itu jatuh dalam keadaan menyedihkan, tampak menyedihkan. Beberapa yang lebih lemah bahkan gambar dharma mereka hancur dan menghilang dalam gumpalan asap, hanya menyisakan seberkas cahaya spiritual yang lolos tertiup angin. Ini adalah sihir guntur yang sesungguhnya. Bahkan Fang Xing merasa matanya terbuka dan jantungnya berdebar kencang. Klan naga terkenal dengan fisik mereka yang kuat, dan mereka sangat menguasai seni misterius guntur dan hujan. Dapat dikatakan bahwa mereka adalah klan yang telah memahami kedua seni ini secara ekstrim. Sejauh ini, Fang Xing juga telah melihat banyak orang dari Istana Naga, tetapi mereka semua adalah orang muda, masih dalam tahap pengembangan fisik. Baik itu gadis naga, guk-guk besar, atau raja naga kecil, tidak ada dari mereka yang pernah menggunakan seni rahasia Istana Naga. Setelah serangan itu, Raja Naga menatap dingin ke arah jiwa baru lahir yang bengkok itu, tetapi tidak terus mengejar mereka. Dia mendengus dingin, lalu berbalik dan membawa gadis naga itu ke Istana Tianyi. Hujan deras antara langit dan bumi berangsur-angsur berhenti, dan suaranya mengguncang kehampaan, kalian tidak layak mengenang masa lalu bersamaku.
Kembalilah dan temukan orang-orang di belakangmu yang benar-benar dapat berbicara denganmu, dan beritahu mereka bahwa teman lamamu telah datang ke istana Tianyi sebagai tamu. Biarkan mereka datang menemuiku, teman lama mereka, entah mereka punya waktu atau tidak. Melihat latar belakang Raja Naga, semua pembudidaya terdiam, dan tidak ada yang berani menanggapi. Kekuatan naga sejati begitu besar. Di istana Tianyi, Raja Naga bertindak seperti guru sejati. Ia berjalan lurus melewati gerbang gunung, melangkah ke dalam kehampaan, dan tiba di Aula Tao. Ia dengan lembut meletakkan gadis naga di depan giok dan menekan dua jari dengan lembut di dahinya. Cahaya spiritual menjelajahi tubuh gadis naga. Ia sedikit mengernyit, tampak sedikit terkejut, lalu tersenyum, dan mengarahkan jarinya ke dahi gadis naga. Gadis naga yang dipukul hingga tak sadarkan diri oleh Fang Xing, kelopak matanya berkedut sejenak, lalu dia menarik napas dalam-dalam dan membuka matanya perlahan. Saat ini, Fang Xing sedang bersandar di pintu Aula Tao. Dia takut dengan kekuatan Dewa Naga. Meskipun dia sudah datang, dia masih enggan masuk. Dia hanya menjulurkan kepalanya untuk melihat ke dalam. Ketika gadis naga membuka matanya, dia kebetulan melihatnya. Dia teringat apa yang terjadi sebelum dia pingsan. Dia langsung menjadi marah dan duduk dengan keras. Dia berteriak pada Fang Xing orang menyebalkan kecil, "Kamu berani memukulku." Fang Xing buru-buru berkata, "Siapa yang memukulmu? Jangan memfitnah orang lain." Gadis naga itu tidak menyangka bahwa orang menyebalkan kecil itu akan menyangkalnya dengan tegas. Dia menjadi semakin marah dan ingin mengatakan lebih banyak, tetapi saat dia bangun, aura dan kesadarannya secara tidak sadar menyebar, dan dia segera merasakan aura yang dikenalnya di belakangnya. Dia tampak tertegun sejenak, lalu dia melompat, perlahan berbalik, dan melihat mata Raja Naga menatapnya. Keduanya terdiam sesaat. Gadis naga itu benar-benar tercengang. Awalnya dia tidak percaya, lalu dia terkejut, dan kemudian tangannya mulai gemetar. Dia tidak tahu harus berkata apa. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba berbalik untuk melihat Fang Xing. Kenapa dia ada di sini? Saat pertama kali melihat Long Jun, dia tidak bertanya padanya, melainkan berbalik untuk bertanya pada Fang Xing. Fang Xing juga sedikit terkejut, tetapi dia tetap menjawab siapa yang tahu mengapa dia datang ke sini dan tiba-tiba datang untuk mengatakan bahwa dia adalah ayahmu. Gadis naga itu tidak berbicara lagi. Dia berbalik, membungkuk perlahan, lalu mundur beberapa langkah dan berhenti berbicara. Dia tidak seperti yang aku bayangkan. Fang Xing merasa ada yang aneh dan bergumam sendiri. Agak aneh. Kepala gagak emas besar juga mengintip dari samping dan melihat ke dalam dengan rasa ingin tahu. Ketika Raja Naga melihat gadis naga, dia tampak sedikit kecewa, tetapi semuanya tampak seperti yang diharapkannya. Kekecewaan itu hanya sesaat, lalu dia menghela napas dan tersenyum, "Sepertinya kamu masih marah padaku." Gadis naga itu tidak mengatakan apa-apa, berdiri di depan ayahnya seperti seorang putri keras kepala yang telah melakukan kesalahan. Long Jun tersenyum dan berkata, "Ayah mengerti maksudmu. Kamu selalu menyalahkanku atas perselingkuhan ibumu. Aku juga tidak menyukaimu sebelumnya, seorang gadis keras kepala yang tidak pernah bersikap genit untuk menyenangkan ayahmu. Aku bahkan tidak pernah secara pribadi menunjukkan kultivasimu. Sejujurnya, aku baru saja memeriksa kultivasimu dan itu jauh lebih solid dari yang kubayangkan. Jarang sekali kamu bisa berkultivasi ke tingkat ini sendirian." Gadis naga itu terdiam sejenak, lalu berbisik, "Aku pernah diajari oleh seorang peri selama 2 tahun. Apakah itu Nona Lian? Aku tahu." Fang Xing menyela saat ini, dan gadis naga maupun Raja Naga berbalik dan melotot ke arahnya. "Itulah takdirmu." Raja Naga mengabaikan Fang Xing dan terus menatap gadis naga. Dia mengangguk, matanya menerawang jauh, dan berkata dengan lembut, "Pada saat ini, klan naga akan runtuh, dan kau, gadis yang paling tidak disukai, bersedia memimpin ortodoksi klan naga. Aku turut prihatin padamu." Gadis naga itu mengangkat kepalanya dan berkata dengan ragu, "Mengapa kamu?" Raja Naga tersenyum dan berkata, "Apakah kau bertanya-tanya mengapa aku berakhir di sini ketika aku seharusnya berbaring di istana Xiao Yao menunggu kematian? Haha, itu juga keberuntungan. Aku tercerahkan oleh seorang suci tua dan bertahan hidup selama beberapa tahun. Sekarang tubuh asliku masih terbaring di ranjang sakit di istana Xiao Yao, tetapi aku memiliki beberapa helai kehidupan, jadi aku berubah menjadi klon untuk melihatmu, putriku yang paling menyedihkan." "Hei, apakah ini kloningan?" Fang Xing dan gagak emas besar saling berpandangan, menjerit pelan, dan menatap Raja Naga dari atas ke bawah. Semua orang terkejut. Sang Raja Naga memiliki aura yang luar biasa, tetapi dia sama sekali tidak terlihat seperti inkarnasi. Raja Naga melirik kedua orang itu dengan tidak puas dan mendengus dingin. Dia sedikit tidak puas. Gagak emas besar dan Fang Xing sama-sama terdiam.
Gadis naga itu mendongak dengan heran dan bertanya tanpa sadar, lalu mengapa kamu tidak menunjukkan dirimu yang sebenarnya? Long Jun tertawa dan berkata, aku tidak bisa keluar. Gadis naga itu terdiam. Dia telah memahami banyak hal dan bertanya dengan cemas, apa yang harus kita lakukan? Long Jun tersenyum dan berkata, biarkan saja dia. Gadis naga itu tampak cemas, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Keberuntungan ortodoks klan naga terletak pada Raja Naga. Begitu tubuh aslinya mati, kekayaan besar itu pasti akan dicuri oleh klan serangga berkepala 9. Generasi masa depan klan naga akan terhalang oleh orang lain. Dia bersedia mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk mengakhiri aliansi 4 lautan ini. Bukankah itu hanya untuk mengibarkan bendera dan merebut sehelai kekayaan yang ditakdirkan untuk dicuri, sehingga meninggalkan secercah harapan bagi keturunan Istana Naga? Tetapi dia tidak menyangka bahwa dia begitu peduli pada ayahnya, seorang pria yang hampir kehilangan keberuntungannya, tetapi begitu santai. Raja Naga tampaknya memahami pikiran gadis naga, dan tersenyum lagi, berkata, pokoknya, aku selalu disebut Raja Naga yang paling tidak berguna. Aku akan melepaskannya saja jika aku kehilangannya. Tidak peduli seberapa banyak orang lain memarahiku, aku tidak akan bisa mendengar mereka setelah aku mati, kan? Lalu apakah kau tidak takut membuat saudara ketigamu mendapat masalah? Atau membuat seluruh keluarga kerajaan Forseas mendapat masalah? Gadis naga itu sudah agak geram, dan berbicara kepada Raja Naga dengan suara pelan. Hei, kalau ada yang mau diomongin, bicarakan baik-baik dan jangan bertengkar. Nggak mudah bagi kita berdua untuk bertemu. Fang Xing, yang bersandar di pintu, mencoba membujuknya, tampak prihatin dan bijaksana. Gadis naga itu berbalik dengan marah dan berkata, keluarlah dulu. Ada sesuatu yang harus kukatakan pada ayahku. Fang Xing memutar matanya ke arahnya, tidak menganggapnya serius sama sekali. Long Jun berteriak, keluar. Fang Xing terkejut dan lari membawa Big Golden Crow karena malu. Raja Naga tertawa dan berkata kepada gadis naga, aku melihat semua yang dilakukan orang menyebalkan kecil ini. Sungguh menjijikkan. Dia bahkan memukul putriku dengan tongkat dan membawanya pergi. Dia benar-benar terlalu berani. Namun, jika dia tidak tulus, dia mungkin tidak akan melakukan hal seperti itu. Mengingat kebaikannya kepadamu, aku tidak menamparnya 2 kali dan membiarkannya pergi. Melihat putrinya menatapnya dan tidak menanggapi perkataannya, Raja Naga tersenyum canggung dan berkata, sebenarnya, aku datang ke sini kali ini karena aku tidak tega melihatmu jatuh ke dalam rawa ini, jadi aku datang ke sini khusus untuk memberimu sedikit kebebasan. Istana Naga kami selalu melarang pernikahan garis keturunan, dan paling-paling kami hanya menikah dengan keluarga kerajaan dari 4 lautan. Namun sekarang dunia telah berubah, dan aturan tidak lagi berlaku. Jika kau ingin menikah, menikahlah. Dan kamu, gadis naga itu bertanya dengan lembut, merasa sangat bimbang. Raja Naga tampaknya memahami niatnya. Ia tertawa dan berkata, kau tidak perlu membebani pundakmu. Jika saudara-saudara ingin mengambil keberuntunganku, mereka dapat melakukannya. Bagaimanapun, ada untung dan rugi. Jika mereka mengambil keberuntunganku, mereka harus menanggung sebab dan akibat dari Istana Naga. Ketika hari malapetaka tiba, kita tidak tahu siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah. Setelah mendengar perkataannya, gadis naga menjadi sedikit bingung dan hanya mengangguk padanya dengan tatapan kosong. Dan Long Jun terkekeh, menatap putrinya seperti seekor rubah tua, dan berkedip lembut. Lagi pula, sebagian besar keberuntungan tidak ada pada ayahku. Apa yang harus saya lakukan jika istri saya mengabaikan saya? Di dalam sebuah gua yang dihias dengan sangat indah di suatu tempat di Istana Tianyi, Fang Xing duduk bersila di atas meja giok, memegang pipa besi di tangannya, memetiknya dengan malas sambil bertanya kepada burung gagak emas besar, yang sedang berbaring miring dan menggoda makhluk kecil yang duduk di atas perutnya, pertanyaan yang telah ditanyakannya berkali-kali dalam beberapa hari terakhir. Kini, 3 hari telah berlalu sejak pertempuran di Mirror Lake. Setelah kemunculan Raja Naga, status Fang Xing dan Great Golden Crow di Istana Tianyi telah meningkat. Mereka telah pindah dari bangunan kecil di tepi danau ke sebuah gua dengan energi spiritual yang melimpah. Guru Dajin, izinkan saya mengajari Anda untuk pergi ke gedung kecilnya dan menyanyikan sebuah lagu kecil untuknya. Apakah berhasil? Burung gagak emas besar bertanya dengan rasa ingin tahu, matanya berbinar. Setelah Raja Naga muncul, dia juga tinggal di sebuah gua dekat danau cermin kecil. Dari waktu ke waktu, beberapa tokoh besar dari wilayah utara Shenzhou akan berkunjung dan berdiskusi secara mendetail, sepertinya membahas sesuatu tentang klan laut yang membangun jalan mereka sendiri di Shenzhou. Gadis naga masih tinggal sendirian di danau cermin kecil. Fang Xing melihat ini sebagai kesempatan yang baik untuk menyampaikan perasaannya, jadi dia pergi mengunjunginya beberapa kali, tetapi gadis naga selalu menolak untuk menemuinya. Jika itu di masa lalu, Fang Xing akan langsung masuk,
tetapi sekarang ayah mertuanya tinggal tidak jauh, jadi dia tidak berani bertindak gegabah. Dia hanya bisa memikirkan cara untuk membuat gadis naga muncul, tetapi dia telah mencoba segala macam metode, tetapi mereka tetap tidak dapat bertemu. Burung pencuri, gagak emas besar, kemudian muncul dengan sebuah ide. Setelah mendengar ini, Fang Xing berbalik dan memutar matanya. Aku ragu apakah metodemu akan berhasil. Da Jinwu berkata tentu saja berhasil. Saat aku berusia 10 tahun, aku melakukan ini pada roh burung pegar di pegunungan. Fang Xing bertanya apa yang terjadi selanjutnya. Kata burung gagak emas besar lalu aku menipunya agar merebusnya di dalam panci. Fang Xing terdiam. Setelah beberapa lama, dia mendesah. Menurutku metode yang kamu sebutkan juga berguna. Paman kesembilanku sebenarnya mengajariku bahwa membaca puisi, mengarang syair, memainkan sitar, dan menyanyikan lagu adalah cara terbaik untuk merayu wanita. Namun, aku mencobanya beberapa kali dalam 2 hari terakhir dan tidak berhasil. Pertama kali aku bermain cukup lama, dia mengabaikanku. Kedua kalinya, aku bermain selama lebih dari setengah jam dan naga tua itu bergegas keluar untuk memukulku. Setelah mengatakan itu, dia masih ketakutan. Untunglah aku berlari cepat. Burung gagak emas besar juga sedikit terdiam dan bertanya, apa yang kamu nyanyikan? Fang Xing mengambil pipa besi dan menyanyikan beberapa baris kepadanya. Ada seekor katak yang berkokok di danau. Para wanita di gedung, buka pintunya dengan cepat. Ikuti aku kembali ke desa. Kita akan punya 4 bayi gemuk dalam 3 tahun. Burung gagak emas besar itu mengangkat sayapnya dan menundukkan kepalanya sambil mendesah. Jika aku jadi kamu, aku akan keluar dan menghajarmu juga. Fang Xing sangat marah. Dia mengambil pipa besi dan memukulnya di kepala. Semua ini salahmu karena memunculkan ide bodoh ini. Burung gagak emas yang besar terkejut dan buru-buru mengangkat makhluk kecil itu sebagai tameng, tetapi makhluk kecil itu sangat ketakutan hingga mulai menangis. Tangisan itu membuat murid perempuan muda dari sekte dalam istana Tianyi yang sedang memerah susu singa betina di luar gua ketakutan. Dia bergegas mendekat, menyambar makhluk kecil itu dan membujuknya dengan lembut, sambil menatap kedua lelaki itu dengan tajam. Menghadapi mudan yang keibuan, kedua lelaki itu hanya bisa tersenyum canggung. Keadaan sudah berbeda sekarang. Mereka tidak bisa lagi bersikap seperti bos di depan wanita ini. Ngomong-ngomong, Tuan Fang, Peri Ye datang lagi hari ini. Apakah Anda yakin tidak ingin menemuinya? Mudan melotot ke arah Fang Xing, seolah teringat sesuatu, dan bertanya dengan lembut. Dia di sini untuk mengambil anak itu kembali. Fang Xing menoleh menatapnya dan berbicara dengan suara rendah. Mudan menggelengkan kepalanya dan berkata, bukan begitu. Peri Ye pernah mengatakan kepadaku bahwa anak ini hanya akan hidup selama 3 atau 4 tahun jika dia tinggal bersamanya, dan dia sering jatuh sakit karena penyakit yang tidak dapat disembuhkan dengan obat-obatan biasa. Hanya ramuan mahal yang dapat memperpanjang hidupnya. Dia juga tahu bahwa dia tidak dapat merawat anak itu dengan baik. Dia berkata bahwa akan lebih baik jika kamu yang merawat anak itu daripada dia tinggal bersamanya. Meskipun dia ingin datang dan melihat anak itu, dia tidak berniat untuk memintanya kembali. Dia mungkin datang untuk hal lain. Ada lebih banyak orang kali ini. Fang Xing tampak sedang memikirkan sesuatu, dan bertanya dengan lembut, berapa banyak orang yang datang kali ini? Mudan berkata, mereka berjumlah 7 atau 8 orang. Dilihat dari pakaian mereka, mereka berasal dari sekte yang berbeda. Logat mereka sama dengan Anda. Fang Xing mengangguk dan berkata, katakan padanya bahwa dia tidak perlu datang lagi. Aku sudah membantunya dengan segala cara yang aku bisa. Mudan tertegun sejenak, lalu berbisik, ya, Paman Fang, ini buruk. Pada saat itu, terdengarlah teriakan, ternyata Nona Ziyuanlah yang terhuyung-huyung dan terbang di atas sebilah pedang kuno. Pedang ini adalah hadiah dari Fang Xing. Aku baru saja mendapatkannya dan aku belum begitu mahir menggunakannya. Kecuali istriku mengabaikanku, Tuan Fang baik-baik saja. Fang Xing melirik malas, hanya melihat Nona Ziyuan dengan keringat di dahinya. Tidak, orang-orang dari sekte Ling Qiao yang datang lagi. Kali ini, kepala puncak Kixiu yang datang sendiri. Nona Ziyuan berkata dengan sangat cemas. Tuan puncak Kixiu. Mata Fang Xing berkedip dan dia terdiam. Sekarang dia memiliki nama keluarga Yuan sebagai mantel kulit harimau, dan memiliki ayah mertua Long Jun, yang memiliki sikap tidak jelas, yang duduk sebagai penanggung jawab. Kedua paha ini dipegang dengan kuat. Kelompok kultivator Senzu ini telah menjadi jauh lebih jujur. Jimat, senjata ajaib, dan binatang buas mereka telah dikembalikan. Mereka dari keluarga Yun yang anak mudanya terluka olehnya atau bahkan yang pengikut Tao-nya dilumpuhkan olehnya tidak lagi menimbulkan masalah baginya. Hanya pengunjung sesekali dari sekte Ling Qiao yang tidak mengejutkan. Pertama, putra master dari puncak sekte Ling Qiao dibasmi olehnya, dan binatang buas ular Teng juga direnggut kembali olehnya. Yang lebih serius adalah bahwa gerbang perunggu, harta karun sekte,
masih ada di tangannya, tetapi dia ingin mengambilnya kembali. Berapa tingkat keterampilan orang itu? Mata Fang Xing berkedip dan dia bertanya. Ziyuan sedikit terkejut, dan berbisik aku tidak bisa melihat kultivasinya, tetapi konon katanya dia sangat kuat. Mereka yang bisa menjadi penguasa puncak di Sekte Ling Qiao pasti bukan orang lemah. Bahkan beberapa tetua Yuanying menganggapnya setara. Begitu ya, itu tidak mudah untuk dibasmi. Fang Xing mulai bergumam, lalu berpikir bahwa dia tidak punya alasan yang kuat sekarang, dan akan sulit untuk membasminya bahkan jika dia bisa. Akan lebih baik untuk mencari waktu ketika tidak ada orang di sekitar untuk memukulnya dengan tongkat. Memikirkan hal ini, dia terlalu malas untuk bergerak, dan melambaikan tangannya katakan padanya bahwa Paman Fang sedang mengurus anak-anak, dan dia tidak punya waktu untuk menemuinya. Ziyuan tertegun sejenak dan tidak bisa berkata apa-apa, tetapi dia tidak punya pilihan selain berbalik dan melapor. Apa, anak ini terlalu banyak menindas Sekte Ling Qiao kita. Kalian telah membasmi pengikut sekteku, mengambil binatang buas yang eksotis milik sekteku, dan merampok harta paling berharga milik sekteku, namun kalian bahkan tidak ingin melihat mereka. Orang itu sudah keterlaluan. Bahkan jika dia benar-benar keturunan keluarga di wilayah tengah, dia seharusnya tidak meremehkan Sekte Ling Qiao-ku. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Ayo kita cari dia dan ambil kembali harta sekte kita. Di bawah aula di Istana Tianyi untuk menerima tamu asing, sekelompok lelaki tua dari Sekte Ling Qiao menjadi marah setelah mendengar jawaban Ziyuan. Beberapa dari mereka melemparkan teh peri di tangan mereka ke tanah dengan marah, berharap mereka dapat segera membasmi ibel kecil itu. Penatua Zongyi, yang bertanggung jawab atas resepsi, tersenyum pahit dan harus berdiri untuk membujuk mereka jangan marah, rekan-rekan Taois. Kalian harus tahu bahwa Long Jun sedang mendiskusikan masalah dengan kepala istana dan para leluhur tiga Dao Utara di Istana Tianyiku. Akan memalukan untuk mengganggu mereka. Selain itu, kepala istana secara pribadi telah memerintahkan agar semua formasi di Istana Tianyi sekarang diaktifkan. Bahkan jika kalian ingin memaksa masuk, kalian tidak akan bisa melewatinya. Seorang tetua Sekte Ling Qiao berteriak, Saudara Zongyi, kau dan aku adalah kenalan lama. Tolong bantu aku menangkap bocah nakal itu. Penatua Zongyi tersenyum pahit dan berkata, anak itu sekarang menjadi tamu terhormat Istana Tianyi. Kepala istana secara pribadi memerintahkannya untuk tinggal di rumah gua di gunung belakang. Bagaimana mungkin orang biasa bisa memperlakukannya seperti ini? Aku tidak berani menggunakan kekerasan padanya. Selain itu, pada titik ini, lelaki tua itu tersenyum pahit dan berkata dengan nada merendahkan diri, dengan dua keterampilanku, aku tidak bisa mengalahkannya. Para tetua Sekte Ling Qiao terdiam. Salah satu dari mereka berkata, kalau begitu biarkan dia bersembunyi dariku, kan? Penatua Zongyi tersenyum pahit dan berkata, ketika dia meninggalkan istana, kamu bisa bertanya kepadanya. Istana Tianyi tidak akan terlibat. Tetua Sekte Ling Qiao terkejut dan bertanya dengan tergesa-gesa kapan dia akan pergi. Penatua Zongyi berkata saya tidak tahu tentang ini. Itu keterlaluan. Jika dia bersembunyi seumur hidupnya, apakah harta kita akan terbuang sia-sia? Jika dia pergi diam-diam, kepada siapa kita bisa meminta bantuan? Tarik dia keluar. Sekelompok lelaki tua dari Sekte Ling Qiao mulai berteriak lagi, membuat kekacauan. Namun pada saat ini, seorang lelaki berwajah tampan, mengenakan jubah lebar dengan lengan baju besar, yang tampak berusia 30-an, dengan mata setipis pisau dan wajah tanpa ekspresi, mengeluarkan sebuah lampu perunggu dari lengan bajunya. Cahaya pada lampu itu sekecil kacang, dan dia tampak sangat lemah. Dia terbatuk pelan, dan aula tiba-tiba menjadi sunyi. Semua tetua Sekte Ling Qiao menatapnya dengan mata aneh. Dia akan keluar menemuiku, dan dia juga akan mengembalikan harta karun sekte kita dan binatang buas eksotis yang awalnya milik Sekte Ling Qiao-ku. Pemuda itu berbicara dengan ringan, dan mengetuk lampu perunggu itu dengan lembut menggunakan sepasang jari putih dan ramping. Kemudian, ia perlahan-lahan mengeluarkan seberkas cahaya. Lampu perunggu itu tiba-tiba berkedip, dan nyala api lampu yang sudah sebesar kacang tampak semakin redup. Hei, Paman Fang, lihat anak ini, ada apa dengannya? Pada saat ini, di luar gua tempat tinggal Fang Xing, nona mudan, yang sedang menggendong bayi dan memberi makan ikan mas di tepi air, tiba-tiba berteriak dan tersandung ke dalam gua, tetapi hampir jatuh. Dia ditopang oleh Fang Xing yang muncul di luar gua. Kemudian Fang Xing menatap bayi di pelukannya dengan wajah serius, dan menemukan bahwa bayi yang sedang tidur tiba-tiba membuka matanya dan menangis lemah 2 kali, dan kemudian wajahnya berangsur-angsur menjadi abu-abu, dan dia tertidur lelap lagi, dan bahkan napasnya menjadi lemah. Apa yang telah terjadi? Burung gagak emas besar pun ikut berlari mendekat, dan ketika melihat penampakan makhluk kecil itu, ia langsung terkejut. Fang Xing memasang ekspresi kosong di wajahnya, dan sedikit memejamkan matanya. Setelah beberapa saat,
sosok Ibel dengan 3 kepala dan 6 lengan tiba-tiba muncul di belakangnya. Di dahi sosok Ibel itu, sebuah mata vertikal terbuka dan menatap benda kecil itu, lalu melihat ke arah depan istana Tianyi. Ayah yang kejam. Setelah Fang Xing membacanya, secercah niat membasmi tiba-tiba terpancar di matanya, dan dia langsung mengambil pedang hitam raksasa itu di tangannya. Namun, Fang Xing membuka mata ajaibnya dan melihat bahwa beberapa sumber tahu dari makhluk kecil itu ditarik satu persatu, dan melayang menuju aula di depan istana Tianyi yang menerima tamu. Dia segera mengerti apa yang sedang terjadi. Sungguh suatu kebetulan bahwa seseorang pasti telah memaksa makhluk kecil itu muncul dengan mengekstraksi beberapa sumber tahunya. Satu-satunya orang yang dapat melakukan ini, selain dari ibu makhluk kecil yang sudah meninggal, adalah ayahnya yang terkutuk. Niat membasmi di dalam hatinya tiba-tiba melonjak. Suara mendesing. Ia melesat lurus ke langit, tubuhnya berubah menjadi bayangan abu-abu. Ia mengabaikan aturan larangan terbang di istana Tianyi dan melesat langsung ke aula utama di depan istana untuk menerima tamu. Ia melambaikan tangannya dan menebas dengan pedang, dan energi pedang yang dahsyat langsung dilepaskan. Ledakan. Aula sebesar itu benar-benar terbelah dua oleh pedangnya, gentengnya terlepas, dan asap mengepul. Siapa yang menyerang dan menghancurkan aula itu? Dalam asap, lebih dari selusin sosok tiba-tiba naik ke langit dan melayang di udara. Kebanyakan dari mereka mengenakan pakaian Sekte Ling Qiao. Mereka pasti orang-orang dari Sekte Ling Qiao yang datang untuk mencarinya. Pada saat ini, mereka semua ketakutan dan bergegas keluar dari rerun dewa dengan kebingungan, berteriak tanpa henti. Setelah beberapa saat, mata mereka tertuju pada Fang Xing, yang berdiri di kehampaan dengan pedang tidak jauh dari sana. Kau tidak mencariku, aku datang. Fang Xing memegang pedang dan melangkah maju dengan muram, sambil berteriak pada sekelompok lelaki tua di depannya siapa orang menyebalkan itu. Apakah kamu Ibel kecil yang lahir di keluarga Yuan tetapi berakhir dengan nama keluarga Fang? Tak seorang pun di depan sekelompok orang tua itu menanggapi untuk beberapa saat, tetapi sebuah suara lembut terdengar di sebelahnya. Fang Xing berbalik dan melihat seorang pria yang tampaknya baru berusia sekitar 30 tahun, memegang sebuah lampu tembaga di tangannya. Dia terkejut, lalu dia menatap lampu tembaga itu. Dia merasakan aura benda kecil di atasnya. Jelas bahwa lampu ini adalah lampu kehidupan si kecil, tetapi di tangan pria ini. Ternyata dia bukan orang tua. Fang Xing menatapnya tajam, tidak berusaha menyembunyikan niat membasminya. Orang ini tidak lain adalah Si Fayin, guru puncak Kixiu dari Sekte Ling Qiao. Namun, tidak seperti dugaan Fang Xing sebelumnya, dia bukanlah orang tua. Sebaliknya, dia tampak tidak jauh berbeda dari Si Yinyuan. Faktanya, dia baru berusia sekitar 300 tahun, tetapi memiliki tingkat kultivasi Golden Core Mahayana dan rentang hidup 1000 tahun. Dalam hal usia Tao, dia memang berada pada usia yang penuh semangat dan vitalitas. Melihat pria lembut yang tampak seperti peri dari luar hingga dalam, Fang Xing sangat marah. Dia menggertakkan giginya dan berkata, kaulah yang merusak tubuh muridmu sendiri dan membuatnya hamil. Setelah anak itu lahir, kau mengekstrak esensi Dao dari putrimu sendiri untuk merapal mantra. Baru saja, kau bahkan mengekstrak esensi Dao yang tersisa untuk memaksaku keluar. Beraninya kau berbicara kepada pemimpin Sekte Ling Qiao seperti ini. Sebelum lelaki itu sempat membuka mulutnya, sekelompok lelaki tua di dekatnya mulai berteriak marah. Ternyata meskipun Si Fayin adalah seorang ahli ramuan emas, para Naschen Soul biasa tidak berani meremehkannya, karena pria ini adalah orang berbakat dari Sekte Ling Qiao. Dia bukan hanya tetua agung dari Sekte Ling Qiao, tetapi juga penguasa puncak. Beberapa senior telah menilai bahwa pria ini mungkin dapat menembus alam Naschen Soul sebelum dia berusia 500 tahun. Jika dia benar-benar melakukannya, maka dia akan menjadi salah satu Naschen Soul termuda di wilayah utara Senzu, dan statusnya akan sangat tinggi. Biasanya, bahkan beberapa kultivator Naschen Soul tidak akan bersikap angkuh di depannya, apalagi seorang pemuda seperti Fang Xing, yang benar-benar berbicara kasar begitu dia muncul. Secara khusus, dia secara belak-belakan mengatakan rahasia yang bukan sesuatu yang dapat diucapkan di depan umum di Sekte Ling Qiao atau bahkan di seluruh wilayah utara Senzu. Ini benar-benar membuat kesal para tetua Sekte Ling Qiao. Namun, omelan mereka tanpa sengaja mengungkap identitas lelaki itu, dan dialah sang pembaca mantra. Bodoh amat John denganmu. Fang Xing ingin melihat orang menyebalkan ini menjadi lebih kejam, jadi dia tidak berniat menyerangnya, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menebasnya dengan pedangnya. Dengan suara keras, pisau gila peminum darah membuat tanda berdarah dan menebas dengan mengerikan ke arah pemuda itu. Para kultivator di sekitar sangat terkejut. Melihat bekas pisau, mereka mundur satu demi satu, tidak berani mendekat. Namun, saat menghadapi pisau yang mengerikan ini, murid muda yang memegang lampu perunggu di tangan kirinya itu dengan lembut mengulurkan tangan kanannya dan menekannya ke udara. Awan yang mengambang muncul dari udara tipis di bawah telapak tangannya.
Bayangan darah ditelan oleh awan, menyebabkan riak-riak, dan akhirnya menghilang. Pisau yang ganas itu tidak memaksanya untuk mundur selangkah pun. Senjata ajaib itu bagus, terima pukulanku sekali lagi. Ketika Fang Xing melihat ini, dia tidak hanya tidak berniat untuk berhenti, tetapi menjadi semakin bersemangat. Dia mengayunkan pedangnya dan hendak menerjang maju. Pemuda itu sedikit mengernyit, jelas tidak berniat melawannya. Dia mengangkat tangan kirinya dan memperlihatkan lampu perunggu itu. Kemudian, dengan jari-jari tangan kanannya, dia dengan lembut menarik seberkas cahaya dari lampu perunggu itu dan melingkarkannya di jari-jarinya, menyebabkan cahaya itu meredup. Fang Xing tiba-tiba menghentikan pisau yang hendak diayunkan dan menatapnya dengan dingin sambil menyipitkan mata. Lelaki yang membaca mantra itu perlahan mengendurkan jari-jarinya dan memasukkan kembali gumpalan Taoisme ke dalam lampu tembaga. Ia tersenyum lembut dan berkata dengan tenang, rekan Taois ini memiliki temperamen yang panas, tetapi karena kita telah muncul, mengapa terburu-buru untuk bertarung? Belum terlambat untuk menjelaskan semuanya terlebih dahulu. Kau telah membasmi anakku sebelumnya, dan kita memiliki perseteruan darah. Namun, bagaimanapun juga, ia melebih-lebihkan kemampuannya sendiri dan naik ke panggung sihir untuk bersaing denganmu, dan dibasmi olehmu. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Dendam ini dapat dilepaskan, tetapi kau harus mengembalikan binatang aneh yang ditinggalkannya dan harta karun Sekte Ling Qiao milikku. Para tetua Sekte Ling Qiao, begitu pula tetua Zonyi dari Istana Tianyi, serta beberapa murid Istana Tianyi yang menonton dari jauh semuanya terkejut. Fang Xing pernah membasmi putranya sebelumnya, bahkan setelah putranya turun dari mimbar. Ia mengira perseteruan berdarah ini tidak akan berakhir baik, tetapi tanpa diduga, ketika Si Faiyin bertemu Fang Xing untuk pertama kalinya, ia menawarkan untuk menghapus kebencian ini asalkan ia bisa mendapatkan kembali binatang aneh ular Teng dan harta karun Sekte Ling Qiao mereka. Sungguh mengejutkan. Meski hanya terhapus di permukaan, tidak seorang pun tahu apakah dia akan membalas secara diam-diam, tetapi bagaimanapun juga, itu sudah dikatakan. Binatang buas itu sudah dipanggang dan dimakan. Adapun harta karun Sekte Ling Qiao-mu. Mata Fang Xing berkilat, dan dia mencibir, mengapa aku harus mengembalikan barang-barang yang aku curi? Jika kamu punya nyali, ambil saja kembali. Berani, apakah kau benar-benar mengira bahwa kau adalah keturunan keluarga Yuan dan memiliki istana Tianyi yang melindungimu, sehingga kau tidak menganggap serius Sekte Ling Qiao-ku? Wah, kami sudah membuat segala macam konsesi. Kalau kau bertindak terlalu jauh, kami akan membasmimu. Kelompok orang tua itu benar-benar marah. Menurut pendapat mereka, Sekte Ling Qiao telah membuat banyak konsesi. Bahkan jika anak itu benar-benar anggota keluarga Yuan dan bahkan jika Long Jun telah menerimanya sebagai menantunya, setelah Sekte Ling Qiao membuat konsesi yang begitu besar, mereka seharusnya tidak begitu agresif. Ini adalah kasus umum dari tidak mengikuti aturan dan mereka hanya kurang menjelaskan bahwa mereka bertekad untuk bertarung sampai mati dengan Sekte Ling Qiao. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Bahkan segel sihir itu pun mengernyit, dan setelah berpikir sejenak, dia berkata tidak ada artinya mengatakan ini, bagaimana dengan ini, aku akan menukarnya dengan lampu kehidupan. Dia mengatakannya dengan sangat ringan, tetapi Fang Xing menyipitkan matanya lagi. Apakah orang ini mencoba mengancamku dengan nyawa makhluk kecil ini? Dia putrimu. Kau menggunakan nyawanya untuk menggantikan bayiku. Apa kau punya rasa malu? Fang Xing berjongkok di udara, bersandar pada pisau gila peminum darah di tangannya, dan berkata tanpa ekspresi. Namun Si Faiyin tertawa dan berkata, maksudku yang satu lagi. Setelah dia mengatakan ini, seorang tetua di sampingnya mengeluarkan jimat giok dan menyampaikan pesannya. Setelah beberapa saat, sekelompok murid datang dari luar gerbang Istana Tianyi, mengawal seorang wanita yang dirantai dengan rantai besi. Wanita itu berambut acak-acakan dan mengenakan pakaian ungu. Auranya tidak teratur dan jelas bahwa dia telah dikekang oleh banyak batasan. Itu adalah Ye Guyin. Dia telah melarikan diri dari Menara Hongzuang, tetapi diikat di sini. Mata Fang Xing tiba-tiba menjadi lurus, dan dia menatapnya dengan dingin untuk waktu yang lama tanpa mengatakan apapun. Pada saat ini, Ye Guyin juga mengangkat kepalanya dan menatap Fang Xing dengan tatapan menyedihkan di matanya. Wanita bernama Ye Guyin ini awalnya adalah murid Sekte Ling Qiao-ku. Sayangnya, dia tidak jujur. Dan menjadi kupu-kupu malam, merusak reputasi Sekte Ling Qiao-ku. Meskipun dia berhasil melarikan diri tepat waktu, dia tetap ditemukan oleh para tetua sekteku. Menurut aturan Sekte Ling Qiao-ku, murid yang buruk seperti itu harus dikirim ke altar dan dieksekusi. Untuk menegakkan tradisi sekte, kami akan menangkapnya dalam beberapa hari ke depan. Namun, ku dengar dia berteman denganmu, temanku. Aku kebetulan melihatnya di gerbang gunung, jadi aku datang ke sini untuk bertanya apakah kamu bisa bersikap lunak. Si Faiyin bicara lembut, suaranya tidak tergesa-gesa maupun lambat,
tidak cemas maupun tidak sabar, seolah-olah dia mampu mengendalikan segalanya. Dia menyadari tatapan dingin Fang Xing, jadi dia tersenyum lebih tenang. Tatapan matanya jatuh lembut ke wajah Fang Xing dan dia melanjutkan, selain murid ini, Sekte Ling Qiaoku memiliki 10 murid lainnya. Mereka semua bergabung 4 tahun lalu. Sekarang tinggal 7 orang. Aku baru saja bertemu mereka di gerbang gunung. Mereka juga di sini untuk mengunjungimu, temanku. Menurutmu, apakah mungkin untuk menukar mereka dengan binatang buas dan senjata ajaib Sekte Ling Qiaoku? Perubahan pemandangan ini menyebabkan semua penonton terdiam. Meskipun mereka semua adalah kultivator dari Senzu, mereka semua merasa bahwa tindakan ini agak kejam, dan membuat mereka merasa agak tidak nyaman. Pemimpin puncak Qixiu sudah bertindak terlalu jauh. Di pintu masuk Aula Tao Istana Tianyi, Master Istana Dao Wuya dan Long Jun berjalan berdampingan, menatap ke bawah dengan ringan, dan berbicara dengan suara rendah. Raja Naga tertawa dan mendesah, itulah sebabnya aku berkata bahwa klan laut harus membangun jalan mereka sendiri di Senzu. Dao Wuya terdiam sejenak, lalu bertanya, apakah kamu membutuhkan bantuanku? Sang Raja Naga menyisir lengan bajunya dan terkekeh, tidak perlu. Mereka merampok harta seseorang, biarkan dia membersihkannya sendiri. Jika kau maju, itu tidak sah. Meskipun Sekte Ling Qiao adalah sekte kecil, sekte itu juga populer di Gunung Fengchan. Jika mereka menuntutmu, statusmu yang sudah canggung akan semakin memalukan. Terlebih lagi, jika dia bahkan tidak bisa menyelesaikan masalah ini, bagaimana aku bisa mempercayakan putriku padanya? Namun, jika dia bisa melakukan apa yang aku inginkan, hehe, ketika Si Hai membangun daunnya di Senzu, kau dapat membantunya mengambil posisi putra dewa dari garis keturunan Daois klan Hai. Selain Ye Guyin yang dirantai, 6 atau 7 kultivator Nanzan lainnya juga dikawal oleh para tetua Sekte Ling Qiao. 7 atau 8 dari mereka dipaksa berdiri di udara, di depan peramal, menatap Fang Xing dengan sedih dan marah. Mereka adalah kelompok kultivator Nanzan yang paling bersemangat. Mereka telah mengunjungi Fang Xing akhir-akhir ini, tetapi mereka tidak menyangka akan bertemu dengannya dalam situasi ini. Pemimpin puncak Qixiu dari Sekte Ling Qiao melemparkan segel, tetapi tersenyum dan menatap Fang Xing dengan tenang. Dilihat dari penampilannya, di mata semua orang, dia adalah seorang pemuda dengan temperamen abadi dan aura yang luar biasa. Namun, siapa yang bisa menduga bahwa dia adalah pemimpin dari puncak Sekte Ling Qiao yang terkenal kejam dan bengis, dan melakukan segala cara yang diperlukan. Di balik ekspresinya yang tenang, sebenarnya ada banyak kejadian masa lalu yang membuat orang merinding saat mengingatnya. Dia benar-benar salah satu orang yang paling sulit diajak main-main di wilayah utara Senzu. Pada saat ini, dia tampaknya telah memutuskan untuk memakan Fang Xing. Wajahnya tenang, dengan sedikit senyum di wajahnya, dia menatapnya dengan tenang. Fang Xing juga tidak berbicara, tetapi diam-diam melirik ke arah kelompok Biksu Nanzan. Beberapa dari orang-orang ini tampak familiar, sementara yang lain tampak sama sekali tidak dikenal, seolah-olah dia belum pernah bertemu mereka sebelumnya. Namun, jika mereka berada di Nanzan, mereka pasti akan menjadi putra-putra yang bangga dari klan berpangkat tinggi. Namun pada saat ini, mereka dengan santai dibawa pergi dan diperlakukan sebagai tahanan, untuk memaksa mereka menyerahkan senjata ajaib yang telah mereka ambil dari Sekte Ling Qiao. Dia tidak mengenal orang-orang ini, tetapi dia merasakan tekanan aneh di pundaknya. Fang Xing, kamu. Ye Guyin terdiam lama sekali, akhirnya bicaranya dengan suara gemetar, namun dia hanya menyebut satu nama dan tidak dapat melanjutkan. Ketika pertama kali bertemu Fang Xing, dia malu dan marah, dan juga terkejut bahwa Fang Xing dapat minum dengan Dao Wufang, Taois Istana Tianyi, dan Xie Linyuan, murid sejati Fukidao. Diam-diam dia mengagumi kemampuannya dan bahkan menganggapnya sebagai sedotan penyelamat hidup. Namun, penolakan Fang Xing membuatnya kecewa. Diam-diam dia meneteskan air mata beberapa kali. Kemudian, ketika dia mendengar tentang kemunculan pencuri Nanzan, dia akhirnya menyadari bahwa Fang Xing tidak benar-benar berdiam diri, tetapi hanya menggunakan metodenya sendiri untuk melampiaskan kemarahan para kultivator Nanzan. Setelah itu, Fang Xing merampas Xiao Qiao'er dari Menara Hongzuang, dan pada pertemuan perekrutan menantu gadis naga laut Changlan, dia bertindak mendominasi dan mengalahkan banyak master aliansi pelindung. Dia bahkan membasmi putra Si Faiyin, master puncak itu dari Sekte Ling Qiao. Dapat dikatakan bahwa aliansi pelindung kehilangan seluruh mukanya. Harapannya bangkit kembali, dan dia datang berkunjung beberapa kali, hanya untuk membujuk Fang Xing agar berjuang demi secercah harapan bagi Biksu Nanzan. Namun, dia tidak menyangka bahwa Fang Xing tidak terlihat beberapa kali berturut-turut, dan sekarang setelah dia melihatnya lagi, dia terlihat seperti ini. Metode yang menentukan dalam merapal segel mantra pada saat ini tampaknya menimbulkan pertanyaan baginya dan para Biksu Nanzan lainnya. Mereka semua menunggu jawaban Fang Xing. Perasaan hening semacam ini, bagaikan belenggu, menutupi kepala Fang Xing dengan erat.
Berubah atau tidak berubah? Ayo bertaruh. Fang Xing tidak berpikir terlalu lama sebelum berbicara. Pada saat yang sama, dia mengangkat kepalanya dan melirik segel mantra sambil tersenyum. Setelah mendengar kata-kata ini, Ye Guyin dan yang lainnya menghela napas lega. Saat dia melemparkan segel, senyum tipis muncul di wajahnya. Tidak peduli apa yang dikatakan Fang Xing, selama dia tidak menolak untuk membantu para biksu selatan ini, itu akan baik-baik saja. Ketika sesuatu belum terselesaikan, mengajukan taruhan adalah kebiasaan kuno di dunia kultivasi. Dia tidak terkejut, dan bahkan mengharapkannya. Dia tidak menganggap serius taruhan yang diajukan oleh Fang Xing. Yang dia pedulikan bukanlah taruhannya, tetapi apakah Fang Xing akan peduli dengan kehidupan para biksu selatan ini. Baginya, selama Fang Xing setuju, apakah itu pertukaran atau taruhan, tujuannya telah tercapai. Menurutnya, Fang Xing saat ini bagaikan seekor mongki liar yang jatuh ke telapak tangan Budanya, tanpa ada jalan keluar. Ini pertarungan judi, jadi kenapa kalau saya kalah? Ada beberapa biksu yang melihat ke selatan. Bahkan sang Raja Naga di pintu masuk Aula Tao di atas pun mendesah dan menggelengkan kepalanya ketika mendengar kata-kata ini. Melihat pemandangan ini, Dao Huya, kepala istana Tianyi, menoleh dan melirik Long Jun. Pada saat ini, Long Jun menggelengkan kepalanya pelan, dan dapat dilihat bahwa ayah mertua tua itu tampak tidak terlalu puas. Fang Daoyou, apa yang ingin kamu pertaruhkan? Si Fain tersenyum tipis, Sekte Ling Qiaoku tidak memiliki lawan seusiamu, jadi hanya aku yang bisa menerima taruhan ini. Tapi, aku harus jujur. Jika kau ingin bertarung dengan Sekte Ling Qiaoku, ada beberapa hal yang harus kita sepakati terlebih dahulu. Binatang buas eksotis Teng Snake, bahkan harta karun Sekte Ling Qiao Gerbang Ruyi, ditambah banyak binatang buas yang kau lepaskan sebelumnya, semuanya dipertaruhkan. Mengenai isi taruhan yang spesifik, haha, itu perlu didiskusikan. Aku tidak kuat secara fisik, jadi lupakan saja seni bela diri. Setelah mendengar ini, Ye Guyin dan yang lainnya tidak bisa menahan rasa khawatir. Tidak seorang pun pernah menyangka bahwa seseorang dengan status seperti Si Fain akan bersikap sangat berhati-hati. Bagus. Tanpa diduga, Fang Xing langsung setuju, lalu melirik ke arah kultivator lainnya, tersenyum dan berkata, cacing bersayap itu, ditambah pintu yang rusak itu, dan sekelompok binatang buas yang kupanggil, dan bahkan senjata ajaib di tubuhku, selama kalian mau, kalian dapat menambahkannya ke dalam taruhan. Mengenai isi taruhannya, itu tidak akan menjadi pertarungan metode bertarung, senjata ajaib, jimat, atau sihir. Ketika Si Fain mendengar ini, dia sedikit terkejut dan berkata dengan tenang, oh. Lalu apa yang ingin kamu lawan? Fang Xing tertawa, tatapan matanya menyapu wajahnya dengan acuh tak acuh, lalu dia memutar tubuhnya dan mendarat di puncak gunung di dekatnya. Dia menancapkan pisau peminum darah di tangannya ke tanah dan bebatuan, tanpa ekspresi di wajahnya. Dia berkata dengan acuh tak acuh, bukankah kamu membawa orang-orang ini ke sini, berpikir bahwa aku akan merasa kasihan pada mereka dan ingin menggunakan nyawa mereka untuk menukar harta karunku. Bertaruh saja pada mereka. Si Fain sedikit mengernyit dan menatap ke arah Fang Xing. Dia adalah orang yang berhati-hati, jadi dia tidak akan meremehkan Fang Xing hanya karena kultivasinya lebih rendah dari dirinya sendiri. Dia juga tidak akan gegabah menyetujui apapun, jangan sampai dia mendapat masalah. Namun, dia masih sedikit penasaran dengan apa yang sedang dilakukan setan kecil ini. Bahkan para tetua Sekte Ling Qiao lainnya dan para tetua serta murid yang menyaksikan dari Istana Tianyi pun memperlihatkan ekspresi ragu di wajah mereka. Di bawah tatapan orang banyak, Fang Xing berkata dengan dingin, basmi semua orang ini sekarang, dan mari bertaruh apakah aku akan mengerutkan kening. Bahkan jika tulangmu hancur menjadi debu atau jiwamu musnah, selama aku berkedip atau mengerutkan kening, aku akan kalah. Aku tidak hanya akan memberimu binatang buas dan senjata ajaib itu, aku bahkan akan berlutut dan memanggilmu kakek. Ledakan. Jawaban ini di luar dugaan Si Fain. Semua kultivator di sekitarnya terkejut dan tampak bingung. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Di pintu masuk Aula Tao di atas, Long Jun juga sedikit tertegun, lalu tersenyum. Ye Guyin dan yang lainnya terkejut seolah tersambar petir, menatap Fang Xing seolah tidak mempercayai pendengaran mereka. Fang Xing menatap perapal mantra yang tampak muram itu dan berkata sambil tersenyum, cepatlah dan jangan buang waktu. Dia menghela napas panjang, menunjuk ke arah tetua Zhongyi dari Istana Tianyi, yang juga ternganga dengan mulut menganga, dan ke arah murid-murid Istana Tianyi yang sedang menonton dari kejauhan. Dia kemudian menunjuk ke Aula Dao Istana Tianyi di atas kepalanya dan berkata sambil tersenyum, ada cukup banyak orang yang menonton, jadi biarkan mereka menjadi saksi. Jika aku menang, Sekte Ling Qiao kalian tidak perlu khawatir tentang hal-hal ini. Walaupun itu sebuah senyuman, namun itu agresif dan tampak seperti dia mencoba memaksa orang yang melemparkan senyum itu untuk menyerah. Setelah lama terdiam,
segel sihir itu tiba-tiba berubah menjadi pembasmi. Tiba-tiba ia bergerak dan melintas di depan Ye Guyin. Ia meraih dengan kelima jarinya dan berteriak, "Apa kau benar-benar berpikir aku tidak berani?" Namun, ketika cakar itu mencapai dahi Ye Guyin, ia tiba-tiba menariknya kembali dan berbalik untuk melihat Fang Xing. Tatapan matanya yang dingin menyapu wajah Fang Xing, seolah-olah ia ingin menemukan ekspresi khawatir. Tetapi tidak, Fang Xing masih tersenyum, ekspresinya normal, seolah-olah dia sedang menunggu cakarnya jatuh. Bahkan Ye Guyin tampaknya tidak khawatir tentang tangan yang jatuh di kepalanya saat ini. Dia hanya menatap Fang Xing dengan tatapan kosong. Melihat Fang Xing tidak berniat menghentikannya atau menunjukkan kekhawatiran apapun, matanya meredup, sedikit kecewa, tetapi tidak marah. Fang Xing, apakah kau benar-benar ingin melihat kami terbasmi? Fang, saudara Fang, kita semua adalah biksu Nanzan. Di negeri Shenzhou yang jahat ini, kita harus saling membantu. Setan kecil, kau benar-benar menggunakan kami sebagai taruhan, kau pengkhianat Nanzan. Setelah keheningan yang lama, beberapa kultivator Nanzan lainnya mulai berteriak. Ada yang geram, ada yang sangat marah, ada yang kecewa, dan ada yang panik. Mereka telah mengunjungi Istana Tianyi beberapa kali dalam beberapa hari terakhir hanya untuk bertemu Fang Xing. Mereka percaya bahwa sekuat apapun ibel kecil ini, ia tidak dapat benar-benar melukai para kultivator Nanzan tanpa alasan. Bagaimanapun, ia telah menjarah senjata-senjata ajaib dari berbagai sekte, dan bahkan menantang para kultivator aliansi pelindung pada pertemuan perekrutan menantu, yang membuktikan bahwa ia bukanlah ibel kecil yang benar-benar berdarah dingin. Mereka menganggap Fang Xing sebagai satu-satunya jalan keluar yang dapat menyelamatkan mereka dari kesulitan, jadi mereka melupakan dendam masa lalu dan mengunjunginya berkali-kali. Namun, saat ini, mereka tiba-tiba menemukan bahwa segala sesuatunya tampak sedikit berbeda dari apa yang mereka bayangkan. Di tengah teriakan itu, bahkan orang yang mengucapkan mantra menjadi sedikit ragu-ragu, dan tangan yang melayang di atas kepala Ye Guyin tidak menyerang. Dia menatap wajah Fang Xing, namun tidak melihat kekhawatiran di wajahnya, dia juga tidak merasakan adanya gejolak dalam benaknya. Oleh karena itu, dia tidak berani membalas dengan telapak tangannya, karena dengan membalas, dia akan menerima taruhannya. Bagaimana jika setan kecil ini benar-benar tidak menganggap serius kehidupan orang-orang ini? Maka, Sekte Lingqiao mereka akan kehilangan inisiatif dan tidak akan punya alasan untuk datang dan meminta binatang buas dan senjata ajaib. Sementara Fang Xing menatapnya dengan heran, dia mengupil dengan acuh tak acuh, dan menyapukan matanya yang aneh ke wajah si Fayin dengan jijik, mencibir, kamu begitu buta sehingga kamu benar-benar ingin mengancamku dengan cara ini. Kamu bahkan tidak repot-repot bertanya berapa banyak orang yang mengejarku ketika aku berada di Nanzan, otang pembawa sial, basmi aku. Jika kamu tidak berani membasmiku, kamu adalah cucuku. Suasana hening menyelimuti sekelilingnya. Orang-orang benar-benar takut dengan keberaniannya untuk tidak peduli dengan kehidupan orang lain. Terpaksa oleh senyum dingin Fang Xing, telapak tangan si Fayin bergetar, dan dia hampir menyerang. Namun, seorang tetua dari Sekte Lingqiao datang dan mencengkeram pergelangan tangannya, berbisik, adik muda Si, kamu tidak bisa benar-benar membasmi mereka. Bagaimanapun, mereka adalah murid Sekte Lingqiao. Jika kamu benar-benar membasmi mereka, itu akan sangat merusak reputasi Sekte Lingqiao. Bagaimana jika kita dicap sebagai Sekte Ibel? Bukankah itu akan menjadi kerugian? Selain itu, Ibel kecil ini terkait dengan keluarga Yuan di wilayah tengah. Jika kita benar-benar membuat marah keluarga Yuan, aku khawatir Sekte Lingqiao kita. Tak ada kata-kata lain yang terucap, tetapi ekspresi khawatir para tetua lainnya sudah mengatakan semuanya. Setelah mengangkat telapak tangannya cukup lama, dia perlahan menurunkannya. Jika seseorang memiliki indera yang tajam, mereka akan melihat bahwa telapak tangannya sebenarnya sedikit gemetar. Tidak diketahui apakah dia marah atau sesuatu yang lain. Namun, setelah menurunkan telapak tangannya, dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya dalam menghadapi ejekan Fang Xing dan berkata dengan lembut, rekan Taois Fang, kamu bercanda. Semua murid ini berasal dari Sekte Lingqiao-ku. Mereka selalu sama dengan murid-murid Sensu. Sejak mereka memasuki sekteku, aku memperlakukan mereka sama. Bagaimana mungkin aku membasmi mereka secara acak? Itu hanya lelucon. Fang Xing memalingkan wajahnya dengan jijik, meludah ke udara, dan mencibir, tidak tahu malu. Wajah si Fayin tiba-tiba menjadi gelap lagi. Dia tidak tahu kapan seuntai manik-manik ungu bening muncul di tangannya. Dia terus-menerus menariknya, seolah-olah untuk melampiaskan kemarahan di hatinya. Setelah beberapa saat, dia berkata, melihat berarti percaya. Kekejaman teman muda Fang telah memperluas wawasanku. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, tidak perlu lagi mengatakan omong kosong. Semua orang mengatakan bahwa kamu adalah keturunan keluarga Yuan di wilayah tengah,
tetapi aku telah melakukan perjalanan khusus untuk mencari seseorang untuk menanyakan tentangmu. Ada seorang teman muda dari Nanzan yang jujur dan tidak tahan dengan perilakumu yang suka menipu, jadi dia memberitahuku semua detailmu. Haha, aku tidak tahu apa hubunganmu dengan keluarga Yuan di wilayah tengah karena kamu adalah murid Sekte King Yun di Nanzan sejak kamu masih kecil, dan kemudian memasuki gunung salju besar, dan akhirnya membasmi Huangfu Daozi, lalu menghilang. Adapun kamu dan Istana Naga Laut Changlan. Setelah berkata demikian, dia mencibir 2 kali, dengan sedikit sarkasme terpancar di matanya. Para kultivator di sekitar juga terkejut, dan menatap Fang Xing dengan curiga. Mereka tidak tahu apakah apa yang dikatakan oleh Master Puncak Kixiu itu benar atau tidak. Jika memang benar seperti yang dikatakannya, anak ini tumbuh di Nanzan sejak dia masih kecil, bukankah itu berarti bahwa identitasnya sebagai anggota keluarga Yuan adalah sebuah penipuan? Pertanyaan-pertanyaan ini benar-benar membuat pusing. Lagi pula, jimat keluarga Yuan itu nyata, jadi tidak mudah untuk membuat penilaian yang gegabah. Ketika Si Fain mengatakan ini, sedikit rasa dingin melintas di matanya. Dia melirik ke arah Aula Tao dan mencibir, bahkan jika kamu akan menjadi permaisuri Changlanhai, aku khawatir kamu tidak akan dapat menyimpan harta karun Sekte Ling Qiaoku, kan? Sekarang kamu berada di Istana Tianyi, aku tidak akan melanggar aturan di sini, tetapi kamu tidak dapat tinggal di Istana Tianyi selamanya. Ketika kamu meninggalkan tempat ini, aku akan menunggumu di luar gerbang gunung Istana Tianyi. Setelah mengatakan ini, dia membungkuk kepada tetua Zongyi dari Istana Tianyi di sebelahnya, lalu membungkuk ke arah Aula Tao Istana Tianyi. Dia kemudian melirik Fang Xing, mengibaskan lengan bajunya, dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia berbalik dan bergegas menuju gerbang gunung Istana Tianyi. Melihat aksinya, para tetua dari Sekte Ling Qiao yang mengikutinya semuanya tercengang dan tidak yakin, tetapi mereka akhirnya memutuskan dan melepaskan Ye Guyin dan yang lainnya yang diikat oleh mereka. Mereka mencibir Fang Xing, berbalik dan mengikutinya. Meskipun mereka tidak banyak bicara, mereka jelas-jelas pembasmi dan tampaknya telah memutuskan untuk menunggu di luar Istana Tianyi dan melawan Fang Xing sampai mati. Fang Xing, aku pasti salah menilaimu. Kau masih ibel kecil yang jahat yang melakukan segala macam hal jahat. Kau tidak pernah berubah. Setelah orang-orang dari Sekte Ling Qiao pergi, suasana hening sejenak di sekitar Fang Xing. Namun, seorang kultivator muda dari Nanzan tiba-tiba berbicara dengan marah, memecah keheningan. Dia menatap Fang Xing dengan kekecewaan dan rasa jijik, bahkan sedikit kebencian. Ya, kau datang mengunjungi kami beberapa hari yang lalu. Kami dibutakan. Aku, Wang, akan memutuskan semua hubungan denganmu mulai sekarang. Yang satunya bahkan lebih marah lagi, dia mengayunkan pedangnya dan memotong ujung jubahnya. Di samping Ye Guyin, ada juga seseorang yang membantu Ye Guyin berdiri dan berbisik, kakak senior Ye, ayo pergi. Tidak peduli seberapa sulit situasinya, tidak perlu meminta bantuan setan kecil ini. Dia hanya peduli dengan kesejahteraannya sendiri dan tidak pernah mempertimbangkan orang lain. Ayo pergi. Bahkan jika kita mati, kita tidak akan kehilangan moralitas Nanzan. Sedangkan dia, biarkan dia terus menjadi hantu yang kesepian. Oh, kudengar dia akan menjadi permaisuri Changlanhai. Sungguh prestise yang besar. Semua biksu Nanzan berbicara dengan marah, saling mendukung, dan berjalan menuju gerbang Istana Tianyi. Melihat pemandangan ini, tatapan para murid Istana Tianyi yang memandang Fang Xing juga menjadi agak rumit. Fang Xing hanya duduk diam di puncak gunung, tetap diam. Ketika salah satu biksu Nanzan melewatinya dari kejauhan dan meludah ke udara dengan kebencian, dia tiba-tiba membuka matanya dengan aneh, mendekatinya, menamparnya dengan punggung tangannya, dan berteriak dengan dingin, siapa yang kau pikir kau? Kau berbicara dengan dingin di hadapanku, apakah kau pikir aku tidak berani membasmi siapapun? Tamparan itu menyebabkan semua biksu Nanzan berhamburan ke segala arah, sempoyongan ke sana kemari, masing-masing dari mereka tampak ketakutan. Pada titik ini, setan kecil ini benar-benar berani menyerang mereka. Jika kau punya nyali, pukul saja aku sampai mati. Lebih baik aku mati di tangan biksu selatan daripada ditindas sampai mati oleh orang-orang Sensu. Biksu yang terkena telapak tangan itu terkejut, tetapi kemudian dia menjadi lebih marah dan berteriak putus asa. Oke, Fang Xing menyetujui dengan suara dingin, dan tiba-tiba tubuhnya membesar, bayangan darah melesat keluar dan menebas langsung ke arah dahinya. Adik Fang. Pada saat ini, Ye Guyin berteriak dengan suara sedih, penuh permohonan. Kilatan cahaya pisau tiba-tiba berhenti di dahi biksu Nanzan. Energi pisau itu sedingin es, dan telah membuat bekas darah di dahinya. Bahkan jubahnya robek dengan Swiss, dan terpotong menjadi 2 bagian oleh udara dingin di pisau itu. Dapat dilihat bahwa aura pembasmi dari pisau ini bukan hanya untuk pamer. Biksu Nanzan ketakutan dan menjadi pucat. Kau tidak berguna, tapi kau berharap aku menyelamatkanmu. Kau benar-benar hebat.
Fang Xing menatap wajah pria itu dan melirik dingin ke arah orang-orang di sekitarnya. Ingat, aku tidak pernah berutang apapun padamu, dan jangan harap aku mempertaruhkan nyawaku untukmu. Ketika kamu pertama kali datang ke Shenzhou, mengapa kamu tidak memikirkan hasilnya hari ini? Hehe, aku khawatir kamu masih memikirkan hal-hal baik saat itu. Berapa banyak orang yang terdesak untuk mendapatkan kesempatan ini? Apakah ada yang terbasmi? Biksu Nanzan, yang ditodong pisau olehnya, tampak pucat pasi. Dia membuka mulutnya tetapi tidak ada kata yang keluar. Fang Xingyi terlalu malas untuk mengatakan apapun kepadanya dan perlahan menyingkirkan pisaunya. Jika kamu tidak memiliki kemampuan, pergilah dan mati saja. Jangan ganggu aku lagi. Teriakan keras bagaikan guntur yang teredam, sungguh mengguncang sang petani hingga puluhan kaki jauhnya dan menghantamnya ke puncak gunung. Baiklah, ayo berangkat. Sesaat, semua kultivator di Nanzan dipenuhi dengan kebencian, tetapi karena takut dengan keganasannya, mereka tidak berani berkata banyak. Seseorang pergi untuk membantu kultivator yang terhempas olehnya, dan kemudian mereka saling mendukung, dengan mata penuh kebencian, menundukkan kepala, dan perlahan terbang menjauh di atas awan. Selama proses ini, hanya Ye Guyin yang perlahan menoleh, menatap Fang Xing dengan wajah sedih, dan menggelengkan kepalanya lembut. Fang Xing tetap diam dan duduk di puncak gunung, melihat ke arah gerbang gunung. Dia mengeluarkan labu dan meminumnya. Dia tidak tahu apakah itu ilusi, tetapi begitu Biksu Nanzan pergi, dia benar-benar mulai merasa sedikit kedinginan dan kesepian. Hari sudah hampir senja, dan seberkas cahaya matahari terbenam menyinari celah-celah puncak gunung, membuat gunung dan sungai tampak seperti darah. Burung gagak emas besar datang membawa benda kecil itu, dan memandang Fang Xing dari kejauhan. Dia tidak mengganggunya, tetapi ada kekhawatiran di matanya. Gadis naga yang tidak muncul selama 3 hari juga muncul. Dia datang tidak jauh dari Fang Xing, duduk dengan santai, dan tidak berbicara. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Semakin banyak murid dari Istana Tianyi berdiri jauh di kehampaan, tidak berani berbicara, tetapi menunjuk dan berbicara pelan. Apakah setan kecil ini benar-benar kejam sehingga dia tidak peduli dengan kehidupan para petani di selatan? Benar sekali. Meskipun dia punya hubungan dengan keluarga Yuan, dia berasal dari Nanzan, tapi dia bahkan tidak peduli dengan ikatan kecil ini. Beberapa orang mencibir dan menatapku dengan jijik. Hei, lagi pula, dia akhirnya mencapai statusnya saat ini. Jika dia terus bergaul dengan orang-orang itu, apakah dia akan kembali ke wujud aslinya? Ya, setidaknya dia akan memilih antara Longgong dan Nanzan. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menjadi menantu yang baik bagi putri tertua? Inilah yang dilakukan orang pintar. Ada pula yang mendesah pelan, ada sedikit rasa pengertian bercampur cemburu. Sayang sekali, Sekte Lingqiao tidak akan membiarkannya pergi dan telah memblokir gerbang gunung. Mereka bertekad untuk melawannya sampai mati. Mungkin Raja Naga akan melindunginya. Tidak harus. Dia sepenuhnya salah. Cepat atau lambat dia harus menyerahkan semua itu. Di tengah-tengah diskusi, malam baru saja tiba. Fang Xing minum seteguk anggur, mengambil Blood Drinking Mad Knife dan perlahan berdiri. Keganasan yang tak dapat dijelaskan dilepaskan, yang menekan semua diskusi di sekitarnya. Banyak mata menatapnya dengan rasa ingin tahu atau ketidakpedulian, sementara dia melihat ke arah gerbang Istana Tianyi. Ada awan gelap yang melonjak di sana, dan kadang-kadang aura yang kuat melintas di antara awan. Jelas bahwa Master Sekte Lingqiao benar-benar telah menguasai gerbang Istana Tianyi seperti yang dikatakan segel mantra, dan hanya menunggu Fang Xing meninggalkan Istana Tianyi. Dasar orang menyebalkan tak tahu malu, dengarkan aku. Fang Xing menarik napas dalam-dalam, dan tiba-tiba mengangkat pedang gila peminum darah dan mengarahkannya ke kehampaan. Suaranya seperti guntur, bergulung ke segala arah, dan langsung melesat ke awan gelap di luar gerbang Istana Tianyi. Tidakkah kau ingin bertaruh? Aku akan mempertaruhkan kepalaku padamu. Dalam sebulan, aku pasti akan meninggalkan Istana Tianyi. Tidak peduli berapa banyak pasukan dan senjata sihir yang kau miliki di Sekte Lingqiao, kau dapat membawa mereka untuk berjaga. Aku akan membasmimu dan melihat apakah kau dapat menghentikanku. Siapapun yang kalah akan meninggalkan kepalanya. Beranikah kau bertaruh? Ledakan. Semua kultivator di ruang angkasa terkejut, wajah mereka menjadi sangat aneh, dan Dewa Naga di pintu masuk Aula Tao tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Ledakan. Semua kultivator di tempat itu terkejut, wajah mereka menjadi sangat aneh, dan tiba-tiba terdengar tawa panjang dari pintu masuk Aula Tao. Itu Tuan Naga. Ada keheningan panjang di awan gelap di luar gerbang gunung Istana Tianyi. Setelah beberapa saat, terdengar teriakan dingin ini taruhan. 640.